teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-131. Di dalam sebuah apartemen mewah, seorang lelaki bergelut dengan perasaan resah yang menggelayuti tidurnya. Walaupun jam telah menunjukkan lewat tengah malam, mata itu seakan menolak untuk terpejam. Pikirannya menerawang, mencoba menemukan ketenangan yang tak kunjung datang. Arg, sial! Umpatnya pelan, tangannya meraih kepalanya yang berdenyut. Naraya, Naraya, pergilah dari pikiranku. Lirihnya dengan mata terpejam. Azam, yang mengenakan kaos hitam serta celana pendek, menunjukkan rasa gelisah yang hampir tak tertahankan, layaknya remaja yang baru mengalami patah hati. Ia meraih ponselnya dan menekan nomor seseorang yang ia minta untuk mengawasi Nara, wanita yang kini bertebaran dalam benaknya. Halo, bos. Sahut suara dari seberang telepon. Laporkan. Ujar Azam dengan serak, beranjak dari tempat tidur dan melangkah menuju balkon apartemennya. Angin malam menerpa wajahnya, ia berharap segarnya udara dapat meredakan kegundahan hatinya yang tak berkesudahan. Semuanya aman, bos. Hanya saja, ada seorang laki-laki datang menemuinya tadi. Mereka terlihat akrab. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Jelas lelaki itu. Cari tahu siapa dia. Ucap Azam dengan suara kesal. Pastikan keamanan Nara, jangan biarkan bahaya apapun mendekat ke rumah itu. Siap, bos. Dengan itu, berakhirlah sambungan telepon. Azam menghembuskan nafas kasar. Ternyata hanya dirinya seorang yang nguring-nguringan, sementara orang yang mengacaukan pikirannya malah bersenang-senang dengan lelaki lain. Tidak akan aku biarkan itu terjadi, Naraya. Jangan coba-coba menyingkirkan aku. Gumam Azam dengan sorot mata tajam menatap langit penuh bintang. Sementara gadis yang Azam pikirkan tampak tertidur pulas, hingga suara tangisan Olive mengejutkannya. Olive, ada apa? Kenapa menangis? Nara mencoba duduk dengan mata yang masih mengantuk. Tak ada jawaban dari Olive. Anak itu hanya menangis dan merintih seperti kesakitan. Nara menggosok matanya sampai penglihatannya jelas. Ia melihat Olive meringkuk dengan tubuh yang banjir keringat. Nara terus mencoba membangunkan Olive yang sedang terisak dalam tangisannya. Olive, Dek, bangun yuk. Ucap Nara lembut sambil mengelus punggung adiknya. Olive, gadis kecil berusia 5 tahun itu, masih saja terus menangis dengan wajah yang memerah. Tangan Nara meraba kening adiknya dengan cemas. Ya ampun, panas sekali. Gumam Nara terkejut saat menyadari bahwa Olive tengah demam tinggi. Wajah Nara berubah menjadi sangat khawatir. Ia segera mencari termometer dan obat penurun panas di lemari obat. Sambil menunggu termometer menunjukkan hasilnya, Nara menggigit bibir bawahnya, merasa bersalah karena tidak menyadari lebih awal kondisi adiknya yang mengkhawatirkan ini. Aku mohon semoga ini bukan demam berbahaya, ya Tuhan. Doa Nara dalam hati. Akhirnya, termometer itu menunjukkan angka 39 derajat Celcius. Nara segera memberikan obat penurun panas pada Olive dan membantu adiknya itu minum air putih. Dalam keadaan demam, Olive menjadi lebih lemah dan sulit untuk bangun. Kamu harus istirahat, Dek. Kata Nara sambil mengusap kepala Olive yang berkeringat. Aku akan jaga kamu sepanjang malam, jangan khawatir. Tambah Nara dengan senyuman yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Nara pun menghabiskan malam itu dengan mengawasi Olive, memastikan suhu tubuh adiknya tidak semakin meningkat. Dalam situasi ini, Nara merasakan tanggung jawab yang besar sebagai kakak untuk menjaga dan melindungi adiknya, Olive. Pagi itu matahari baru saja menyingsing, Nara sudah terjaga dan langsung memeriksa kondisi Olive, yang masih terbaring lemah di tempat tidur. Nara mengusap kening Olive, demamnya sudah turun. Untunglah demamnya sudah mulai mereda. Gumam Nara dalam hati. Dia memutuskan untuk tidak pergi bekerja ke rumah sakit hari ini demi menjaga adiknya yang masih lemah. Nara beranjak ke dapur untuk menyiapkan sarapan berupa bubur agar mudah dicerna oleh Olive. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu kontrakan mereka. Nara mengerutkan keningnya, bingung siapa yang datang berkunjung sepagi ini. Andre? Tidak mungkin dia, kan? Gumam Nara seraya melangkah menuju pintu. Dengan perasaan penasaran, Nara membuka pintu dan terkejut melihat Azam yang berdiri tegak dengan wajah datar di depannya. Ada apa pagi-pagi ke sini? Tanya Nara heran. Azam hanya menatapnya tanpa menjawab, membuat suasana semakin canggung. Azam terdiam sesaat ketika melihat penampilan Nara yang hanya mengenakan piyama tidur tipis berwarna pink yang menampakkan sedikit lekuk tubuhnya. Wajahnya memerah, ia segera membuang muka ke samping dan berdeham beberapa kali untuk mengalihkan perhatiannya. Namun, Nara tampak belum menyadari hal itu, ia masih menatap Azam dengan kening berkerut. Bingung dengan reaksi Azam. Sarapan. Ucap Azam, berusaha menjaga sikap dinginnya, seraya mengangkat tangannya yang memegang kantong berwarna putih ke depan wajah Nara. Aroma bubur ayam dan lauk pauk tercium harum, membuat perut Nara berkerut lapar. Azam segera berbalik hendak pergi. Namun sebelum itu ia memberi nasihat pada Nara. Lain kali, kalau ada tamu, ganti baju dulu. Ucap Azam dengan nada serius. Kemudian, ia berlalu pergi, meninggalkan Nara yang masih terdiam. Nara berdiri di depan pintu rumahnya, masih mengenakan piyama bergambar kelinci lucu yang ia kenakan semalaman. Ya, Tuhan. Kenapa aku tidak sadar masih memakai piyama? Gumam Nara sambil menutup mukanya yang memerah karena malu.
Begitu Azam pergi, Nara langsung menutup pintu dengan tergesa-gesa. Ia membawa kantong plastik yang diberikan Azam ke dapur dan membukanya. Di dalamnya terdapat mangkuk bubur ayam yang masih hangat dan beberapa tusuk sate ayam serta sate telur puyuh yang terlihat lezat. Aroma yang menggoda langsung menyebar di sekitar dapur. Apa aku boleh menerima ini? Gumam Nara sambil memandang kantong plastik di tangannya. Aku tidak mau terlibat dengannya di kehidupanku sekarang. Pikirannya melayang ke masa lalu yang ingin ia lupakan. Nara menatap kembali kantong plastik yang berisi sarapan itu. Wajahnya tampak bimbang antara ingin menikmati sarapan yang dibawakan oleh Azam atau menolaknya karena tak ingin melibatkan pria tersebut dalam hidupnya. Kakak! Suara Olive terdengar lemah memanggilnya. Nara segera beranjak dan membawa mangkuk bubur ke dalam kamar. Dek, sudah bangun, sini kakak bantu cuci muka, lalu sarapan. Setelah membersihkan wajah Olive yang pucat, Nara duduk di sampingnya dan mulai menyuapi bubur dengan penuh kasih sayang. Namun, Olive hanya mampu menghabiskan setengah mangkuk bubur. Mungkin karena sakit, nafsu makannya menurun. Wajahnya terlihat lesu dan matanya berkaca-kaca. Sekarang istirahat lagi, ya, Dek? Kakak mau beres-beres dulu. Ucap Nara sambil menepuk-nepuk lembut punggung adiknya. Olive mengangguk lemah dan kembali memejamkan matanya, mencoba untuk tidur. Nara berdiri dari samping tempat tidur adiknya, menatap wajahnya yang polos dengan kekhawatiran. Ia berjanji dalam hati untuk terus menjaga Olive, anak itu satu-satunya keluarganya sekarang. Dengan langkah pelan, Nara meninggalkan kamar dan melanjutkan pekerjaan rumah yang masih menunggunya. Azam baru saja memasuki kantor dan langsung duduk di meja kerjanya. Dia menyalakan laptopnya dan mulai membaca laporan yang dikirimkan oleh Brian mengenai proyek game RPG yang baru saja mereka luncurkan. Semangatnya terlihat dari sorot matanya yang tajam saat meneliti setiap detail laporan tersebut. Sepertinya game ini mendapat respons yang positif dari para pemain. Gumam Azam sambil tersenyum puas. Laporan yang dia baca menunjukkan angka penjualan yang meningkat pesat dan banyaknya ulasan positif yang diterima game tersebut. Tak lama, Brian masuk ke ruangan Azam sambil membawa secangkir kopi. Pagi, Azam. Bagaimana kabar game kita? Tanya Brian dengan wajah ceria. Azam menoleh dan menatap Brian dengan wajah datar. Laporannya bagus sekali. Game ini berhasil menarik perhatian banyak pemain, terutama karena fitur-fitur unik yang kita tambahkan. Kita patut berbangga. Brian tersenyum senang. Aku senang mendengar itu. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi perusahaan kita. Azam mengangguk setuju. Aku yakin kita akan terus berkembang. Terima kasih atas kerja kerasmu, Brian. Ayo kita terus bekerja sama demi kesuksesan yang lebih besar lagi. Keduanya lalu kembali fokus pada pekerjaan mereka, bersemangat untuk menciptakan karya-karya luar biasa lainnya di masa depan. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang dan tantangan yang akan dihadapi tidak akan mudah. Namun, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa mereka memiliki potensi untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Azam tengah asyik mengetik di laptopnya. Tangan kirinya memegang mouse sementara tangan kanannya menari di atas keyboard. Matanya fokus pada layar, tak menyadari pintu ruangan yang perlahan terbuka. Azam terlalu sibuk membuat program baru yang akan ia gunakan dalam pekerjaannya. Tiba-tiba, suara berat yang tak asing baginya membuat Azam terkejut. Dedi mau bicara. Azam langsung menoleh ke arah pintu, matanya melebar saat melihat Rafael, dadinya, berdiri di sana dengan wajah datar. Dedi? Azam segera berdiri, menutup laptopnya dan berjalan mendekati Rafael. Kapan sampai? Kok aku tidak dengar Dedi datang? Azam mencium tangan Rafael sebagai tanda hormat dan rasa sayangnya. Bibir Rafael berkedut, tersenyum tipis melihat anaknya yang sudah dewasa dan sukses. Azam memandang Rafael dengan wajah penasaran, menunggu dadinya menjelaskan alasan kedatangannya yang tiba-tiba. Apa yang kamu lakukan belakangan ini? Tanya Rafael dengan nada datar sambil duduk di sofa ruang tamu yang nyaman. Matanya menatap Azam tanpa ekspresi. Bekerja. Jawab Azam singkat. Matanya menatap Rafael dengan bingung dan ragu. Raut wajahnya mencerminkan keraguan yang menghantui pikirannya. Rafael menghela nafas panjang. Umi bilang kamu bahkan tidak mengabarinya semenjak pindah ke apartemen. Katanya pelan. Dedi tahu kamu sudah dewasa, tapi di mata kami orang tua, kamu dan adik-adikmu tetap saja seperti anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Azam menundukkan kepalanya, merasa bersalah karena telah membuat orang tuanya khawatir. Hatinya terasa berat, menyadari betapa egoisnya dirinya yang terlalu sibuk dengan urusan pribadinya dan melupakan perasaan orang tuanya. Dedi hanya ingin kamu tahu bahwa kami selalu di sini untukmu, Azam. Lanjut Rafael dengan suara yang menekan. Kamu tidak perlu merasa sendiri dalam menghadapi masalahmu, karena keluarga selalu ada untuk saling mendukung. Azam mengangkat wajahnya, matanya menatap Rafael dengan penuh harapan. Ia menyadari betapa beruntungnya memiliki orang tua yang selalu mendukung dan mencintainya. Perlahan, ia mengangguk dan tersenyum, berjanji pada dirinya sendiri bahwa mulai saat ini ia akan lebih sering menghubungi dan menghabiskan waktu bersama keluarganya lagi. Dokter itu, apa rencanamu? Keinginanmu itu tidak mungkin akan terwujud. Azam terkejut mendengar perkataan Rafael, wajahnya pucat. Tak menyangka bahwa dadinya akan mengetahui soal Nara. Bagaimana bisa ia lupa bahwa dadinya selalu mengirimkan pengawal untuk menjaganya? Dak, apa yang harus aku lakukan? Wajah Azam terlihat putus asa, matanya memerah. Ia merasa seperti terjepit di antara cinta dan kenyataan yang begitu keras. Rafael menatap Azam dengan pandangan yang penuh simpati. Dia tahu ini adalah pertama kalinya anaknya jatuh cinta.
Namun, ia juga sadar bahwa dokter yang berhasil meluluhkan hati Azam itu tak mungkin bersatu dengannya karena perbedaan keyakinan yang begitu mendasar. Azam menundukkan kepalanya, menahan gejolak yang kini membuatnya tak nyaman. Hatinya terasa begitu berat, bagai ditimpa batu besar. Rafael menghela napas panjang, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menghibur anaknya. Kamu harus memikirkan masa depanmu, Azam. Cinta memang indah, tapi kamu juga harus realistis. Terkadang, ada hal-hal yang tak bisa dipaksakan. Ujar Rafael pelan, memegang bahu Azam. Azam mengangguk perlahan, mengerti bahwa apa yang dikatakan dadinya benar. Meskipun hatinya sangat terluka, ia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan ini. Cinta memang tidak bisa memilih, tapi terkadang, tak semua cinta bisa bersatu. Azam berdiri di tepi jendela, memandangi langit yang mulai gelap. Rasa sakit di hatinya terasa semakin menjadi saat ia mengingat kata-kata dadinya. Ia menghela napas panjang, mencoba meredakan emosi yang kian memuncak. Azam meremas ujung kemejanya, tak mampu menahan amarah yang kian menyala. Apa yang harus aku lakukan? Aku tahu ini tidak mungkin. Tapi, perasaan tak nyaman ini membuatku sangat marah. Batin Azam dengan perasaan yang kacau. Bab ke-132. Nara baru saja mengenakan handuk yang melili tubuhnya setelah keluar dari kamar mandi. Ponselnya terus berdering di atas meja, membuatnya merasa frustrasi. Ia tahu siapa yang menghubunginya, dan sengaja tidak mengangkatnya karena tak ingin berurusan lagi dengan papinya itu. Kenapa lagi sih? Papi menelpon? Gumam Nara dengan kesal, menghela napas berat. Namun ponselnya terus berdering dan akhirnya, dengan terpaksa, Nara mengangkatnya. Sebelum ia sempat bicara, suara seorang wanita yang melengking tiba-tiba menyapa panca inderanya. Gadis kurang ajar, puas kamu sudah membunuh putriku, gara-gara kamu yang tidak mau memberikan ginjal pada Clara, anakku sampai meninggal, kamu pembunuh, manusia keji yang tak punya hati. Teriak wanita itu dengan marah. Nara terkejut, matanya membulat dan jantungnya berdebar kencang. Ia merasa tertohok dan terhina, namun sekaligus bingung dengan tuduhan tersebut. Dengan perasaan campur aduk, ia mencoba menjawab. Tante, itu bukan seperti yang Tante pikirkan. Saya tidak pernah ingin membunuh siapapun. Namun wanita itu tak mau mendengar penjelasan Nara dan terus menghujatnya, membuat gadis itu semakin merasa terpojok. Nara merasa sesak di dada, terpaksa dia memutuskan sambungan telepon dengan istri kedua papinya. Ia tidak tahan dengan cacian dan hujatan yang dilontarkan wanita itu. Nara merasa bersalah, tidak menyangka bahwa Clara, adik tirinya, akan meninggal karena dia menolak mendonorkan ginjalnya. Namun, di sisi lain, Nara juga marah. Mereka bukan keluarga miskin, mereka bisa mencari jalan lain, mengapa hanya bergantung padanya. Setelah memutuskan sambungan telepon, Nara terduduk lemas di sofa. Kedua tangannya menutup wajahnya, menahan isak tangis yang ingin pecah. Hatinya terbelah, antara rasa bersalah dan amarah yang menggelegak. Kenapa mereka hanya mengandalkan aku? Bukankah mereka bisa mencari donor lain, atau bahkan membeli ginjal di pasar gelap jika memang sangat mendesak? Gumam Nara dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusannya untuk tidak mendonorkan ginjalnya adalah benar. Kakak, kenapa? Kakak sakit. Olive mendekati Nara. Gadis kecil itu berjongkok di depan Nara seraya menghapus air mata kakaknya. Namun, air mata tak bisa dibendung lagi. Nara menangis terseduh-seduh, merasakan beban emosional yang begitu berat. Dia tahu, hubungan dengan keluarga papinya kini semakin renggang. Nara merasa terpojok, sendirian dalam menghadapi cobaan ini. Pada saat yang sama, di kejauhan, ibu tirinya melampiaskan amarah dan kesedihan. Wanita itu menyalahkan Nara atas kematian Clara, sambil meratapi nasib anaknya yang kini tak bernyawa di ranjang rumah sakit. Tidak ada yang bisa menenangkan hati wanita itu. Myrna menangis terseduh-seduh, lalu dengan penuh amarah, ia memukul dada Janesen berkali-kali. Ini semua salah anakmu yang tak tahu diri itu, Mas. Coba saja kemarin dia mau sedikit saja berbaik hati, pasti Clara akan baik-baik saja. Keluhnya dengan suara parau. Janesen hanya bisa pasrah dan berdiam diri, membiarkan sang istri melampiaskan kemarahannya. Hatinya terasa remuk melihat Myrna yang sangat sedih. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi, Clara adalah buah cinta mereka, sementara Nara juga merupakan putri sulungnya yang dulu selalu dimanja. Janesen teringat bagaimana dulu Nara selalu merengek dan bermanja dengannya, setiap hari mereka selalu tertawa dalam kebahagiaan. Namun kini hubungan mereka bagaikan air dengan minyak. Sementara itu, Myrna masih terus menangis dan menggerutu, tak henti-hentinya menyalahkan Nara atas kejadian yang menimpa Clara. Tubuhnya terasa lemas dan tak berdaya, namun amarahnya masih belum mereda. Janesen mencoba memberi pelukan pada Myrna, berusaha meredakan kemarahan dan kesedihan yang dirasakannya. Sayang, kita harus bisa melewati ini bersama. Clara pasti akan sedih kalau kamu menangis begini, ucap Janesen dengan suara lembut. Namun, Myrna masih belum bisa menerima kenyataan tersebut dan terus menyalahkan Nara. Janesen pun menghela napas panjang, berusaha mencari kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Saat malam tiba, Nara terbaring di tempat tidurnya, merenung sambil memandang langit-langit kamar. Dia berdoa dalam hati, memohon agar papi dan ibu tirinya bisa menerima kenyataan pahit ini. Semoga kamu tenang di sana, Clara. Bisik Nara sebelum akhirnya tertidur dengan perasaan yang masih tercampur aduk antara rasa bersalah dan kekesalan. Berbeda dengan Nara yang tenggelam dalam kesedihan mendalam akibat kepergian Clara, kondisi Azam juga tak kalah sengsaranya. Saat ini ia tengah diinterogasi oleh Ara di apartemennya. Jadi, dokter itu Queen? Ara menatap Azam dengan mata yang memancarkan ketidakpercayaan. Azam mengangguk mantap, wajahnya penuh kelelahan.
Dia anak berkuncir dua. Teman kecil kamu dulu. Mendengar penjelasan tersebut, Ara terdiam sejenak dan tampak berpikir keras. Salah satu tangannya menempel di pinggang, sementara yang satunya lagi di dagu. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Dokter Nara ternyata adalah teman kecilnya dulu. Bagaimana mungkin ia tak ingat sedikit pun tentang hal itu? Lalu, apa masalah sebenarnya? Kenapa Dedi sampai meminta aku untuk menasihatimu? Ada apa, Mas? Tanya Ara penasaran, lalu duduk di sebelah Azam yang terlihat semakin letih. Azam menunduk. Berat sekali lidahnya untuk berkata. Ara yang melihat ini menepuk bahu Azam. Mas, aku kesini untuk mendengar masalahmu, bukan menemanimu melamun, oke? Azam menarik nafas berat. Ia menelan ludahnya, lalu memutar posisi duduknya menghadap Ara. Dek, kita tumbuh besar bersama. Meski kita bukan saudara kandung, dalam tubuh kita mengalir ASI yang sama dari Ummi. Ara mengangguk membenarkan, semakin penasaran dengan masalah Azam. Kamu orang yang paling tahu seperti apa Mas selama ini, benar? Azam bertanya lagi dan Ara mengangguk. Mata Azam memerah. Ara tentu saja terkejut, tak pernah dia melihat kakaknya itu terpuruk seperti ini. Terakhir kali dia melihat Azam menangis ketika Ummi mereka melahirkan Hanza. Mas. Ara mengusap lengan Azam. Ia ikut merasa sedih meski belum jelas permasalahan apa yang dihadapi Azam. Azam mengambil kedua tangan Ara dan membawanya ke wajahnya. Air matanya mengalir di sela-sela jari adiknya itu. Tidak usah cerita kalau belum siap, Mas. Ara malah ikut menangis dan memeluk Azam. Ya Allah, apa sih masalahnya sampai bikin kamu nangis kayak gini? Hah? Ara tak habis pikir. Hal apa yang bisa membuat Azam bisa sampai seperti ini? Meski terasa berat, Azam tetap menceritakan segalanya pada Ara, termasuk penolakan gadis itu padanya. Mas, aku rasa itu bukan cinta. Mungkin Mas hanya merasa bersalah dan juga kasihan dengan kesulitan Queen. Bagaimanapun juga, dulu kamu memang sangat jahat padanya. Ucap Ara dengan bijak. Azam menggelang. Tidak, Ara. Ini bukan rasa kasihan, perasaan ini tak pernah ada sebelumnya. Bahkan debarannya sangat terasa ketika aku teringat senyumannya. Ara terdiam, dia memandangi Azam dengan tatapan menyelidik. Detik kemudian terdengar helaan nafas berat darinya. Gawat kalau sudah begini, Mas. Kok bisa sih, kamu jatuh cinta sama dia? Bukannya sedari awal kamu tahu dia itu beda dari kita? Mana Mas tahu akan jatuh cinta padanya, bukan keinginan Mas juga, Dek. Jawab Azam frustasi. Siapa sangka, hatinya yang dulu bebas dan tak pernah terpaut pada siapapun, kini justru terjerat cinta pada Nara. Gadis yang dulu ia anggap biasa saja dan menjengkelkan. Mereka sudah beberapa kali bertemu di rumah sakit, namun Azam tak pernah merasa ada yang spesial pada Nara. Bahkan, ia sering menganggap Nara hanya dokter biasa yang merawat adiknya dan tak perlu dihindari. Namun, seiring berjalannya waktu, Azam mulai menyadari betapa ia merasa nyaman ketika bersama Nara. Tawa Nara yang begitu merdu, wajahnya yang ceria, serta kebaikannya membuat Azam terpikat. Ara memperhatikan ekspresi wajah Azam yang tampak hampa dan kecewa. Azam hanya terdiam, duduk setengah berbaring dengan mata yang memejam rapat. Hais, Cinta memang tak pernah tahu kemana ia akan berlabuh. Gumam Ara pelan sambil mengusap puncak kepala Azam dengan lembut. Azam membalikkan tubuhnya, menghadap ke arah Ara. Aku tak mengerti, Ara. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menghapus perasaan ini, tapi semakin aku berusaha semakin lekat dalam ingatanku. Ucapnya dengan suara parau. Ara merasa iba melihat penderitaan yang dialami sang kakak. Ia mencoba memberikan dukungan dengan menggenggam tangan Azam erat. Mas, percayalah. Cinta yang sejati pasti akan menemukan jalan untuk bersatu. Mungkin ini memang belum waktunya, atau mungkin memang ada yang lebih baik menanti di depan sana. Azam menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan hatinya yang begitu kacau. Aku berharap begitu. Aku berharap suatu saat nanti, cinta ini akan menemukan tempat yang tepat untuk berlabuh. Bab ke-133. Setelah menghabiskan waktu bersama Azam, Ara merasa harus segera pulang. Ayahnya terus menelpon sejak tadi, membuat Ara merasa cemas. Azam sendiri sudah tertidur pulas usai sesi curhat yang melelahkan tadi. Aku harus menemui Queen. Gumam Ara sambil berjalan menuju parkiran. Ara terlalu sibuk mencari kunci mobilnya hingga tak fokus pada jalannya. Tak disangka, ia menabrak seseorang yang tengah berjalan di depannya. Maaf tidak sengaja. Ucap Ara tergopoh-gopoh. Ia mendongak dan terkejut melihat siapa yang baru saja ditabraknya. Kak Brian. Wajah Brian tampak terkejut sekaligus kesal karena ponselnya sampai jatuh. Namun, seiring dengan melihat wajah Ara yang panik dan minta maaf, raut wajahnya berubah menjadi lebih lembut. Tidak apa-apa, Ara. Lain kali lebih berhati-hati. Ujar Brian sambil tersenyum tipis, berusaha menenangkan Ara yang masih terlihat cemas. Ara mengangguk dan berterima kasih. Kakak mau ketemu Mas Azam? Brian mengangguk mantap. Iya, ada sesuatu yang mau aku diskusikan dengannya. Jawab Brian dengan nada serius. Ara menatap Brian dengan ekspresi bingung, lalu terdiam sejenak sebelum berkata lagi. Kak, aku juga baru dari sana. Tadi, Mas Azam sudah tidur, dia terlihat begitu lelah. Wajah Ara tampak khawatir, matanya terlihat merah dan sembab juga. Brian mengerutkan dahinya, menangkap kekhawatiran yang terpancar dari wajah Ara. Oh, begitu ya? Apakah dia baik-baik saja? Tanyanya dengan nada penuh kepedulian. Ara menghela napas pelan. Sepertinya sih, Kak. Tapi memang terlihat sangat kelelahan.
Mungkin besok saja kakak bicara dengannya, setelah dia istirahat yang cukup. Brian mengangguk penuh pengertian. Baiklah, kalau begitu aku akan menemuinya besok saja. Terima kasih ya, sudah memberitahuku. Ara tersenyum lembut dan mengangguk. Sama-sama, Kak. Kalau gitu, aku duluan. Brian mengangguk sambil menatap punggung Ara yang berjalan menjauh. Laki-laki itu terus melihatnya hingga Ara masuk ke dalam mobil. Hais. Brian menghela nafas panjang sebelum kembali ke mobilnya. Nara merasa lelah luar biasa akhir-akhir ini. Setiap hari ia harus menghadapi begitu banyak pasien, ditambah lagi dengan masalah pribadi yang belum terselesaikan. Kepalanya terasa berat dan tubuhnya lemas, namun ia tetap berusaha menjalani rutinitasnya sebagai dokter dengan penuh tanggung jawab. Pagi itu, Nara merasa tak enak badan saat hendak pergi memeriksa pasiennya. Keringat dingin bercucuran di keningnya dan pandangannya mulai kabur. Ia mencoba untuk tetap kuat dan melangkah, namun tubuhnya tak kuasa menahan beban yang semakin memuncak. Dokter! Teriak Dena ketika tiba-tiba saja, Nara terjatuh pingsan di lantai dengan keras. Sejumlah rekan kerja dan pasien yang ada di sekitarnya langsung berhamburan untuk menolongnya. Mereka panik melihat dokter yang biasanya tegar dan bersemangat itu terkapar lemah di lantai. Segera saja Nara dibawa ke ruang perawatan, rekan-rekan dokternya berusaha untuk menstabilkan kondisinya. Kesadaran Nara mulai pulih perlahan, meski tubuhnya masih terasa lemah. Rekan kerjanya menyarankan agar Nara beristirahat sejenak. Dokter, mau saya pesankan taksi? Dena mendekati Nara sambil membawa segelas air putih. Nara tersenyum tipis sambil mengambil gelas air yang diberikan Dena. Terima kasih, Dena. Tapi, tak perlu repot-repot. Aku juga harus menjemput Olive dulu sebelum pulang. Ucap Nara dengan lembut. Dia tahu Dena hanya ingin membantu, namun dia tidak ingin merepotkan asistennya itu. Selama bekerja, Nara menitipkan Olive di tempat penitipan anak, jadi dia bisa bekerja tanpa perlu khawatir tentang adik kecilnya itu. Namun, dalam hati kecilnya, Nara berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencoba lebih banyak menghabiskan waktu bersama Olive setelah selesai bekerja di rumah sakit. Azam baru saja keluar dari ruangan rapat yang panjang dan melelahkan. Ponselnya bergetar, ada pesan masuk dari salah satu bawahannya. Jantungnya berdebar saat membaca pesan itu. Mereka menggambarkan bahwa Nara tak sadarkan diri ketika bekerja. Dia merasa bingung dan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Tak lama, Azam menghela napas panjang dan mengusap wajahnya yang penuh keringat dingin. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya pelan. Azam ingin menjauhi Nara, namun dia merasa tertekan dengan berita yang baru saja diterimanya. Dia terduduk lemas di salah satu kursi yang ada di lorong kantor. Tangannya gemetar, dan wajahnya terlihat pucat. Dalam keadaan bimbang, Azam mengecek jam di pergelangan tangannya dan memutuskan untuk segera menuju kontrakan Nara. Dengan mengendarai mobilnya, tak butuh waktu lama baginya untuk tiba di sana. Begitu mobilnya berhenti di depan kontrakan, Azam menyadari bahwa Nara dan adiknya juga baru saja tiba dengan taksi yang berhenti beberapa meter di depannya. Nara turun dari taksi sambil membantu adiknya, dia tampak lemah. Azam segera keluar dari mobilnya dan berjalan mendekati mereka. Wajah Nara yang pucat dan tatapan khawatir adiknya membuat Azam semakin penasaran dengan apa yang terjadi. Ketika Azam mendekati mereka, Nara terkejut dengan kedatangannya. Berusaha menyembunyikan kegugupannya. Azam langsung mengambil bungkusan di tangan Nara dan membawa Olive dalam gendongannya. Tidak usah, aku bisa bawa sendiri, Olive juga bisa jalan. Nara menahan tas Olive yang hendak diambil Azam. Namun laki-laki itu tak mengacuhkannya. Dia berjalan lebih dulu meninggalkan Nara yang menatapnya tak berdaya. Tuan pemaksa. Keluhnya cemberut. Azam merasa ada sesuatu yang terjadi dan ingin mengetahui lebih lanjut. Namun, dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk menanyakan hal tersebut. Azam berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu dan membantu Nara dan adiknya jika memang ada masalah yang mereka hadapi. Taruh di situ saja, nanti aku yang bereskan. Ucap Nara ketika Azam hendak membawa bungkusan berisi makanan yang ia beli sewaktu perjalanan pulang. Namun lagi-lagi Azam mengabaikannya. Laki-laki itu langsung pergi ke dapur. Mengeluarkan semua makanan dan menatanya ke dalam piring. Nara menghela nafas pasrah. Ia dan Olive memilih pergi ke kamar membersihkan diri. Ketika Nara masih berada di kamarnya, Azam merasa harus membantu meringankan beban Nara dengan membersihkan rumah dan menyiapkan segala kebutuhan yang mungkin dibutuhkan Nara saat keluar nanti. Azam bergegas membersihkan rumah dengan teliti. Ia menyapu lantai, mengelap meja, dan merapikan barang-barang yang berserakan. Azam ingin Nara merasa nyaman dan tenang ketika melihat rumah yang rapi dan bersih. Selain itu, Azam juga memasak air dan menyiapkan madu di dapur dan mencampurkannya dengan air hangat yang telah matang. Azam menaruh minuman tersebut di meja makan. Nara memasuki dapur dan terkejut melihat Azam yang sedang memakai celemek. Wajah sangar dan dingin yang biasa terpancar dari wajah Azam kini telah digantikan oleh ekspresi yang lebih lembut dan terlihat lebih imut di mata Nara. Apa yang kamu lakukan, Azam? Tanya Nara dengan nada terkejut dan penasaran. Azam menoleh dan tersenyum tipis. Aku sedang menata makan malam untuk kamu dan Olive. Aku tahu kamu lelah setelah seharian bekerja, jadi aku ingin memanjakanmu sedikit. Jawab Azam sambil menaruh piring ke atas meja. Nara terdiam sejenak. Tak menyangka Azam yang selama ini dikenal sebagai sosok yang perundung dan dingin ternyata memiliki sisi yang berbeda. Dia merasa terharu dengan perhatian yang ditunjukkan Azam dan melangkah mendekati laki-laki itu. Tapi kamu tidak perlu repot-repot begini. Aku bisa menyiapkannya sendiri. Ucap Nara sambil menatap Azam dengan canggung. Azam tersenyum sambil menepuk pelan kepala Nara. Tidak apa-apa,
Aku ingin melakukan ini untukmu. Sekarang, panggil adikmu. Sebelum itu, minumlah air hangat ini, sudah aku tambahkan beberapa sendok madu. Nara terkesiap ketika merasakan usapan lembut di kepalanya, kemudian mengangguk pasrah dan menghabiskan air yang diberikan Azam sebelum meninggalkan dapur. Saat itu, dia merasa dilema, melihat Azam yang mampu menunjukkan perasaannya dengan cara yang tak terduga. Bab ke-134. Nara menatap Azam dengan tatapan penuh kerumitan. Azam, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kamu tahu kita tak mungkin bersama, kan? Jika ini masalah-masa lalu, aku telah memaafkanmu. Namun untuk menjadi teman, rasanya sulit, karena adakah dua insan yang berlainan jenis mampu menjalin persahabatan yang murni? Azam menoleh ke samping, menatap Nara lembut, lalu tersenyum tipis. Matanya mengikuti langit yang gelap, tanpa bintang. Menurutmu, kenapa kita bisa bertemu lagi setelah sekian tahun terpisah? Nara terdiam, bingung dengan pertanyaan itu. Karena dia sendiri tak tahu jawabannya. Dia ikut menatap langit, ada perasaan berdebar yang menyelinap di antara denyut nadi saat dia dan Azam memandangi angkasa yang sama. Duduk berdua dalam keheningan malam, sangat romantis meskipun hati mereka saling berkecamuk. Kamu tahu apa itu takdir? Aku yakin, pertemuan kita sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Aku tak ingin menentang kehendaknya, tapi jika aku ingin mengubah takdirku demi mencapai kebahagiaan yang berbeda, selagi aku tak meninggalkan kodratku, siapa yang berhak menghentikanku? Nara hanya bisa menghela nafas panjang, tak mengerti makna kata-kata Azam. Tangannya mengelap keringat dingin di keningnya, sebelum akhirnya dia menguap lelah. Azam tersenyum, lalu merapatkan jarak antara mereka. Dengan lembut, tangannya menyentuh kepala Nara, mengelusnya penuh kasih dan cinta. Aku akan berjuang sekuat tenaga untuk memohon restu darinya. Jika berdoa tak cukup untuk mempersatukan kita, akan ku ketuk pintu langit sampai Tuhan luluh dan merasa iba. Nara, tunggu aku. Suara Azam terdengar serak, penuh kepasrahan. Matanya memerah, namun tatapannya tetap tajam dan penuh tekad. Melihat itu, jantung Nara seakan berdetak kencang, seperti hendak meloncat keluar dari dadanya. Semilir angin menerpa rambut mereka berdua, seperti menyatakan dukungan tak terlihat bagi cinta yang bersemi. Istirahatlah, aku akan pulang, jaga diri baik-baik, tunggu aku, Azam bangkit dari duduknya dan beranjak pergi dari sana. Nara merasa debaran jantungnya semakin hebat, dia memandangi mobil hitam itu dengan perlahan keluar dari perkarangan rumahnya. Azam, apa aku harus berjuang juga? Lirih Nara pelan hampir tak terdengar. Nara hampir sampai di pintu masuk rumahnya, ketika tiba-tiba sebuah mobil sport berwarna merah muncul dari kejauhan. Sorot lampu mobil itu menyilaukan mata Nara, membuatnya berhenti sejenak dan menutup matanya. Mobil itu perlahan mendekat dan berhenti tepat di depan Nara. Pintu mobil terbuka dan dari dalam keluar seseorang yang tak asing lagi bagi Nara. Andre? Nara terkejut melihat sosok yang sudah lama tak bertemu karena sibuknya pekerjaan mereka masing-masing. Andre melangkah keluar dari mobil dengan senyum lebar di wajahnya, menunjukkan gigi putihnya yang rapi. Hai, selamat malam, Nara. Sudah lama ya, kita tidak ketemu? Serunya sambil mengacak rambut Nara dengan lembut. Nara tersenyum, namun ada rasa tidak nyaman yang mulai mengusik hatinya. Iya, kamu gimana kabarnya, Andre? Tanyanya sambil berusaha menyembunyikan rasa canggung yang mulai menyelimuti dirinya. Andre tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, dan menjawab. Aku baik-baik saja, Nara. Banyak yang berubah sejak kita terakhir bertemu, bukan? Ia menatap Nara dalam-dalam. Nara hanya bisa mengangguk, selain mobil baru yang Andre bawa, tidak ada hal apapun yang Nara lihat berbeda. Ia berusaha mengendalikan perasaan tak nyamannya dan mencari cara untuk mengakhiri pertemuan mereka malam ini. Andre, di sisi lain, tampaknya masih ingin mengobrol dan menghabiskan waktu bersama dengannya. Kenapa? Kamu terlihat tidak begitu antusias melihatku, apa ketampananku berkurang? Sepertinya tidak, bahkan followersku saja semakin banyak. Ucapnya dengan gaya sombong. Nara tersenyum tipis. Aku hanya sedang tak enak badan, lagian kamu kenapa datang malam-malam begini? Andre menempatkan dirinya di teras, lalu menarik tangan Nara agar duduk di sampingnya. Nara ingin menolak, namun tarikan Andre begitu kuat sehingga ia akhirnya terpaksa duduk juga. Tit! Suara klakson mobil yang keras mengagetkan mereka berdua. Nara menoleh dan terkejut melihat mobil Azam kembali lagi. Kenapa dia kembali? Tak mungkin, Nara bergumam dalam hati, merasa cemas tanpa tahu alasannya. Andre menyipitkan mata ketika ia melihat sosok jangkung berjalan gagah menuju mereka. Sosok itu semakin dekat, dan mata Andre terbelalak kaget. Azam, tak menggubris keterkejutan Andre, matanya hanya fokus pada satu titik. Kenapa masih di luar? Masuk dan istirahatlah. Perintah Azam terdengar tegas dan keras, namun Nara merasa seperti harus mematuhinya. Seolah-olah tak ada pilihan lain, ia mengangguk, menoleh sekilas pada Andre, dan akhirnya masuk ke dalam rumah. Terasa sejuta kebingungan dalam diri Andre bagaimana Nara bisa mengenal pewaris dari Ervandi Real Estate sekaligus Chow dari perusahaan baru di bidang ekspor yang tengah digandrungi anak muda sekarang. Setelah memastikan Nara telah aman di dalam rumah, Azam hendak berbalik pergi. Namun, suara Andre menghentikan langkahnya. Sejak kapan kalian kenal? Apa hubungan kalian berdua? Andre melemparkan rentetan pertanyaan yang tajam. Azam menatap Andre dengan sorot mata dingin. Kilatan ingatan tentang laporan anak buahnya mengenai lelaki yang menemui Nara setelah kepergiannya muncul di benaknya. Dengan sigap, Azam memutar balik mobilnya dan melajukan kecepatannya. Jika kau penasaran, tanyakan saja pada Queen. Aku tak punya waktu untuk berbincang denganmu.
Ucapnya dengan nada tegas, lalu pergi meninggalkan Andre yang terdiam. Queen? Dia memanggil Nara dengan sebutan Queen? Gumam Andre dengan raut wajah tak terima. Padahal aku yang sudah lama berteman dengannya tak diperkenankan memanggilnya begitu. Bagaimana bisa orang asing itu? Kekesalan Andre kian memuncak. Ia melirik pintu yang tertutup rapat, lalu menghela nafas berat. Aku harus bicarakan ini dengan Nara. Gumam Andre seraya kembali masuk ke dalam mobilnya dengan hati yang berkecamuk. Hari ini, Ara memutuskan untuk mampir ke rumah Kinan sebelum pergi ke butik. Dia ingin menanyakan siapa laki-laki yang dia lihat beberapa hari lalu bersama temannya itu. Ara hanya ingin memastikan bahwa laki-laki yang bersama Kinan merupakan orang yang baik. Assalamualaikum, Bunda. Ucap Ara sambil mencium tangan Dinda. Waalaikumsalam, Ara. Ada apa? Nah, gimana kabar Umi sama kedua orang tuamu? Tanya Dinda dengan ramah. Ara tersenyum manis dan berkata, baik, Bun. Hanya saja aku sepertinya mau punya adik lagi, Bun. Mata Dinda berbinar. Oh, ya. Siapa? Umi apa ibumu? Ibu? Jawab Ara sembari mengikuti Dinda masuk ke dalam rumah. Bagus dong kalau gitu, biar ibu kamu ada temannya di rumah kalau kamu sibuk di butik. Ucap Dinda sambil mendudukkan dirinya di sofa ruang tamu. Kamu ada apa kesini? Ara menarik napas panjang, mencoba meredakan kegelisahan yang melanda pikirannya. Bunda, beberapa hari lalu aku melihat Kinan bersama seorang laki-laki yang mencurigakan. Aku hanya ingin memastikan bahwa Kinan tidak berada dalam masalah. Aku benar-benar khawatir, Bunda. Dinda menatap Ara dengan wajah muram. Ayah Samuel sudah menyelidiki pria itu. Bunda berpikir semula bahwa ia hanya terlihat nakal, mirip dadimu dulu. Namun ternyata Bunda salah, pria itu ternyata seorang pecandu dan berandalan. Ia bahkan terlibat tawuran di kampus beberapa waktu lalu. Om Raki yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Astagfirullah. Seru Ara, terkejut dan kaget tak terkira. Kinan sudah tahu soal ini, Bun. Ia merasa cemas. Tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Kinan saat mengetahui kebenaran tersebut. Bunda sudah mencoba berbagai cara untuk menjelaskan pada Kinan, tapi anak itu sangat keras kepala. Meski bukti sudah ada di depan mata, ia masih tidak mau percaya. Mungkin kekecewaan yang dialaminya setelah ditolak Azam membuat Kinan menjadi buta. Gumam Dinda sambil mengepal kedua tangannya erat, merasakan kepedihan sebagai seorang ibu yang melihat putri tercintanya terjerat oleh masalah. Sejenak, hening menyelimuti ruangan itu. Ara tertunduk, larut dalam rasa cemas dan kekhawatiran yang semakin dalam. Kejadian ini menambah tekadnya untuk selalu menjaga Kinan dari bahaya, walau mereka jarang bertemu semenjak dewasa, namun Kinan sudah seperti adiknya sendiri layaknya Hanza. Azam hanyalah sebentuk ujian kecil yang telah mampu membuat Kinan tersungkur, dan sekarang ia harus menopang sahabatnya itu sebelum terjatuh lebih dalam. Ya, sudah Bun. Kalau gitu, Ara mau ke butik dulu, Bunda tenang saja, nanti biar aku yang bicara sama Kinan. Ucap Ara sebelum pamit. Terima kasih, sayang. Dinda memeluk Ara dengan hangat. Ara mengangguk dan tersenyum pada Dinda. Ara melepaskan pelukan itu dan melangkah keluar rumah dengan langkah pasti. Dia tahu sulit meyakinkan orang yang sedang jatuh cinta, namun dia harus melakukannya demi kebaikan Kinan, sahabatnya sendiri. Bab ke-135. Ara melangkah masuk ke dalam butiknya yang penuh dengan karya-karyanya yang mengagumkan. Meja kerjanya sudah tertata rapi dengan laptop yang menyala siap digunakan, dan secangkir kopi panas mengepulkan asap harum yang menenangkan. Saatnya bekerja. Ucap Ara dengan senyum penuh semangat. Duduk di kursi empuk, Ara mengambil selembar kertas sketsa dan pensil yang sudah disiapkan di sampingnya. Perlahan, jari-jari lentiknya mulai menggoreskan pensil di atas kertas putih polos, membentuk garis-garis yang nantinya akan menjadi sebuah karya indah. Di tangan Ara, kertas itu mulai berubah menjadi sketsa gaun pengantin yang anggun. Gaun itu didesain dengan rok mengembang yang dihiasi berlian-berlian yang berkilauan bak bintang di langit. Setiap goresan yang dibuatnya menciptakan detail yang menakjubkan, mencerminkan keahlian dan talenta yang dimiliki oleh Ara. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat ketika Ara tenggelam dalam proses kreatifnya. Dia tersenyum puas melihat hasil karyanya yang indah di atas kertas, sebuah gaun pengantin yang akan membuat setiap pengantin wanita merasa istimewa di hari pernikahannya. Ara meneguk kopi panasnya, merasa bangga akan pencapaiannya dan semangat untuk menciptakan karya-karya lebih indah lagi di masa mendatang. Suara dering ponselnya membuyarkan imajinasi Ara, perhatiannya teralih pada layar ponselnya yang berkedip. Suara dering ponsel membuyarkan imajinasi Ara, membuatnya segera menghentikan langkahnya. Ia menatap layar ponselnya yang berkedip, muncul nama Kinan di layar. Kinan! Gumam Ara sambil mengerutkan kening, penasaran. Ara segera mengangkat panggilan itu dan menempelkan ponsel di telinganya. Mbak, kamu di mana? Tolong datang ke sini, aku sedang mengikuti Julian, Mbak. Ucap Kinan dengan suara yang terdengar agak terengah-engah di ujung telepon. Mendengar ucapan Kinan, detak jantung Ara berdenyut kencang, rasa penasarannya semakin menjadi. Apa yang terjadi, Kinan? Kenapa kamu mengikuti laki-laki itu? Tanya Ara dengan nada khawatir. Julian terlihat mencurigakan. Mbak, aku rasa ada sesuatu yang disembunyikan. Jawab Kinan dengan suara berat. Cepatlah ke sini, aku takut kalau terlambat. Ara menarik nafas dalam-dalam, mencoba meredakan kegelisahannya. Baiklah, tunggu aku di sana. Jangan berbuat nekat, kamu. Pesan Ara sebelum menutup panggilan tersebut. Sejenak, Ara menghela nafas dan memandang langit-langit. Kini imajinasinya teralihkan oleh kenyataan yang harus dihadapinya. Apakah benar ada sesuatu yang disembunyikan Julin?
Ara bertekad untuk menemukan jawabannya bersama Kinan. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera melangkah cepat menuju lokasi yang Kinan kirimkan. Dalam perjalanan menuju lokasi Kinan, Ara segera mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Azam. Namun ternyata laki-laki itu sedang meeting di luar dan Brian yang mengangkat teleponnya. Ara, ada apa? Tanya Brian dengan nada bingung. Kak, bisa tolong sampaikan sama Mas Azam. Ini darurat, Kinan mengikuti laki-laki entah kemana yang aku duga bukan orang baik, sekarang aku sedang di jalan menuju ke sana. Ujar Ara dengan suara penuh kekhawatiran. Brian langsung terdiam sejenak, mencerna informasi yang baru saja didengarnya. Baiklah, Ara. Aku akan sampaikan ke Azam secepatnya. Kamu hati-hati di jalan dan jangan lakukan hal yang nekat. Kalau perlu, hubungi polisi dulu. Nasihat Brian dengan serius. Ara menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa cemas yang semakin menggelayut di dada. Terima kasih, Kak Brian. Aku akan hati-hati. Tolong segera sampaikan ke Mas Azam, ya. Pinta Ara sebelum menutup teleponnya. Dalam hati, Ara berdoa semoga Kinan baik-baik saja dan laki-laki bernama Julien itu tidak membahayakan adiknya. Seluruh tubuhnya merinding, membayangkan apa yang mungkin terjadi pada Kinan. Tak sabar menunggu kabar dari Azam, Ara semakin memacu laju kendaraannya agar segera sampai di lokasi dan bisa melindungi Kinan dari bahaya yang mengintai. Ara merasa cemas saat tiba di lokasi yang diberikan oleh Kinan. Ia melihat sekeliling, namun tak ada tanda-tanda kehadiran Kinan di sana. Tempat itu terasa begitu sepi dan angker. Angin berhembus kencang, membuat suasana semakin mencekam dan menakutkan. Kenapa Kinan tidak mengangkat teleponnya? Kemana dia pergi mengikuti Julien? Gumam Ara dengan khawatir. Ia turun dari mobilnya dan menatap ke kiri dan kanan, mencoba mencari petunjuk tentang keberadaan Kinan. Meskipun tempat itu tidak terpencil, namun sepinya membuat Ara merasa tidak nyaman. Rumah-rumah di sekitarnya terlihat sudah lama tak berpenghuni, meninggalkan kesan misterius yang menambah kecemasan Ara. Ponsel Ara berdering melihat nama Semil di sana. Ia segera mengangkatnya dan bicara dengan suara berbisik. Ayah, aku sudah ada di tempat lokasi, tapi belum menemukan Kinan, aku tidak tahu dia kemana, telepon juga tidak diangkat. Ara berjalan mendekati salah satu rumah yang terlihat paling tua di antara yang lain. Pintunya terbuka sedikit, menciptakan suara berdecit yang terdengar menyeramkan saat angin menerpa. Dalam hati, Ara berharap menemukan Kinan di sana, namun sekaligus juga takut menemukan sesuatu yang tak diinginkan. Ayah cepat datang ke sini, aku juga takut. Baik-baik. Ara menganggukkan kepala ketika Semil memintanya untuk berada dalam mobil. Setiap langkah yang diambil Ara semakin menegangkan suasana. Suara langkah kakinya terdengar bergema, menciptakan atmosfer yang semakin menakutkan. Ara berjalan perlahan dengan bulir keringat mengucur deras di keningnya. Lindungi Kinan, ya Allah. Gumam Ara dalam hati sambil terus berjalan ke arah mobilnya. Ara terus mencoba menghubungi Kinan, namun tetap saja tidak ada jawaban. Kecemasan yang dirasakannya semakin menjadi, membuat jantungnya berdebar kencang dan tangan menggigil. Namun, Ara juga merasa takut karena sedari tadi tak ada yang lewat jalan ini. Mbak. Arg. Pekik Ara, ketika tiba-tiba sosok laki-laki paruh baya muncul dari belakangnya yang entah datang dari mana. Wajahnya tampak pucat, tangannya bergetar karena terkejut. Ara menelan ludah ketika melihat mata sayu dan merah itu menatapnya penuh kebingungan. Aura yang menyelimuti laki-laki itu membuat Ara merasa takut dan tidak nyaman. Terkejut, maaf, ya. Lagian, Mbak sudah seperti intel saja, Mbak ini temannya gadis yang baju putih tadi, ya? Tanya laki-laki itu dengan mata sayu seperti orang menahan kantuk. Dahi Ara berkerut, mencoba mengingat gadis yang dimaksud laki-laki itu. Mungkin saja Kinan, tapi dia tidak tahu Kinan memakai baju warna apa. Ara mencoba menenangkan dirinya, lalu menjawab dengan ragu. Iya, saya temannya. Dia di mana ya, Pak? Sambil berbicara, ia mengamati ekspresi laki-laki paruh baya itu, mencoba memahami maksud kedatangannya. Di sana, di rumah paling ujung, itu kontrakan pacarnya. Mereka sedang mengadakan pesta. Telunjuk laki-laki itu mengarah pada sebuah rumah yang pintunya bercat biru yang sudah mengelupas. Bra! Arg! Mendengar suara pekikan itu, Ara tak berpikir panjang lagi. Ia segera berlari menuju sumber suara dengan langkah berani, gamisnya ia sing-singkan agar tak menghambat jalannya. Nafasnya terengah-engah namun tekadnya untuk menolong Kinan yang mungkin dalam bahaya membuat semangatnya tak pudar. Pintu rumah itu terbuka dan terdengar suara berisik di sana. Ara melihat Kinan terjatuh di lantai dengan wajah penuh ketakutan. Seorang pria yang Ara ingat bernama Julien itu berdiri di hadapannya, tampak hendak mencelakai Kinan. Tanpa ragu, Ara berteriak keras. Hei, berhenti! Laki-laki itu terkejut dan memalingkan wajahnya ke arah Ara yang kini sudah berada di dekatnya. Wajah Ara menunjukkan kemarahan yang dalam. Matanya menatap tajam pria tersebut. Menjauh darinya. Ucap Ara dengan suara yang lantang dan berani. Julien dengan tubuh sempoyongan tersenyum tipis. Mangsa lagi, kenapa satu persatu datang tanpa diundang? Mbak. Kinan tampak pucat dengan lengan bajunya yang robek. Ara melihat ke seliling ruangan yang penuh dengan botol-botol minuman alkohol yang sudah kosong berserakan di lantai dan meja. Di ruangan itu ternyata bukan hanya mereka bertiga saja, ada 3 orang lainnya yang berada di sana, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Penampilan mereka terlihat seperti anak-anak nakal yang sering berkelahi, begitu pula dengan perempuan tersebut. Rambutnya berwarna-warni seperti pelangi, dan telinga serta tepi bibirnya dipenuhi dengan berbagai anting-anting mencolok. Ketiga orang tersebut tertawa sambil mengejek Kinan yang tampak ketakutan, seolah-olah mereka menikmati penderitaan yang dialami Kinan.
Ekspresi wajah mereka penuh dengan kepuasan dan niat jahat, membuat Ara merasa takut dan marah sekaligus. Kalian ini siapa? Kenapa mengganggu adikku? Ara mengepalkan tangannya erat-erat sambil berusaha mengendalikan emosinya yang hampir meledak. Ia berdiri tegak, mencoba menunjukkan keberaniannya meskipun di dalam hati merasa takut. Perempuan berambut pelangi itu mendekati Ara sambil tersenyum sinis. Kami cuma mau nambah teman saja, Mbak. Lagian, adikmu ini kenapa sih? Kok kayaknya tidak bisa bersenang-senang saja? Laki-laki yang lain ikut mengejek. Iya, Mbak. Kami cuma pengen akrab aja kok. Kenapa harus takut? Julian ikut tersenyum dan kembali mendekati Ara. Kalian sendiri yang datang tanpa diundang. Kinan, andai kamu tidak kepo dengan kehidupanku, pasti semuanya baik-baik saja, seperti biasa. Sayang sekali, kamu tidak beruntung bisa sampai ke sarangku. Kedua bola mata Julian bergerak, seolah memberi kode pada kedua temannya. Mereka mengangguk dan mulai berjalan mendekati Ara yang melindungi Kinan di belakang tubuhnya. Jangan mendekat, menjauh dariku bajingan. Ara dan Kinan berjalan mundur ke belakang hingga kepentok sampai dinding. Mbak, maafin aku. Ini semua salahku. Kinan merasa bersalah. Harusnya, dia percaya dengan apa yang kedua orang tuanya katakan. Sekarang, menyesal pun tak akan berguna. Bos, boleh juga, nih. Barang bagus, boleh cicip tidak? Tanya laki-laki berponi warna merah. Julian tersenyum miring. Tentu saja boleh, yang di belakang milikku tidak ada yang boleh menyentuh sebelum aku pakai. Yen. Kinan menggeleng tak percaya atas apa yang dia dengar. Laki-laki yang penuh kelembutan yang selama ini ia lihat, kenapa berubah menjadi serigala lapar? Kenapa, sayang? Sudah tidak sabar ingin berbagi keringat? Tenang saja, aku akan memberikan pengalaman menyenangkan bagimu, sayang. Julian menarik lengan Kinan ketika ia dorong ke arah dua temannya yang tampak lapar juga. Tidak, jangan sentuh adikku. Teriak Ara penuh air mata. Bab ke-136. Ara mengangkat gamisnya sedikit lebih tinggi, dengan penuh keberanian kakinya terayun hendak menendang kepala Julian yang tangannya memegangi bahu Kinan. Namun, sebelum tendangannya berhasil menghantam, dua orang lelaki di belakangnya segera memegangi kedua tangannya. Lepaskan, brengsek! Teriak Ara dengan nafas memburu. Wah, cewek pemberani, nih. Aku suka yang kayak gini. Cewek galak biasanya ganas diranjang. Benar, tidak? Tawa dua lelaki itu menggelegar, membuat kebencian dan kemarahan Ara semakin menjadi. Hebat juga tendangan, kamu. Meski Julian terjatuh, namun tampaknya tak begitu berpengaruh sama sekali. Dengan cepat, laki-laki itu bangkit lagi dan kembali mendekati Kinan yang ketakutan. Ara merasa frustasi dan marah melihat tindakan Julian. Lepas, kalian semua bakal nyesal kalau berani menyentuhnya. Ara memberontak dengan sekuat tenaga hingga dua laki-laki yang memeganginya terpental jauh. Ara berlari cepat, berniat untuk melindungi Kinan dari ulah Julian. Namun, sebelum ia bisa mendekati Kinan, gadis berambut warna-warni itu menarik hijabnya dengan keras. Arg! Ara terhenti dan merasa kesakitan saat hijabnya tertarik dengan paksa. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Sementara itu, Kinan terlihat ketakutan melihat apa yang terjadi di hadapannya. Ara berusaha untuk melepaskan diri dari cengkraman gadis berambut pelangi itu, dengan tekad kuat untuk melindungi Kinan dari Julian dan kawan-kawannya. Mbak, tolongin aku. Kinan semakin histeris ketika Julian mencengkram dagunya. Lepasin Kinan, Julian! Teriakan Ara membuat Julian terkejut. Julian menoleh ke arah Ara, tersenyum sinis, seolah mengejek keberaniannya. Ia berbalik dan menatap Ara dengan tatapan mengintimidasi, membuat Ara merasa berdebar. Kenapa? Kamu ingin ikut bergabung dalam permainan kami? Gumam Julian dengan suara parau, terdengar jelas bahwa ia sedang dalam pengaruh alkohol. Ara mencoba menahan rasa takutnya, demi menyelamatkan sahabatnya dari bahaya. Kamu tidak berhak menyakiti Kinan. Lepaskan dia, Julian! Bentak Ara lagi, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Julian terdiam sesaat, kemudian dengan gerakan mendadak, melepaskan cengkraman pada dagu Kinan. Kinan langsung berlari dan bersembunyi di belakang Ara, menangis terseduh-seduh. Mbak, aku takut. Ara memeluk Kinan untuk menenangkannya, sementara terus memandangi Julian dengan tatapan tajam dan penuh kecaman. Merasa aneh dengan sikap Julian yang tiba-tiba melepaskan Kinan, Ara langsung berjaga-jaga. Ketika Julian mulai mendekatinya, Ara merasa terancam dan takut akan apa yang akan dilakukan lelaki itu padanya. Mau apa, kamu? Tanya Ara dengan suara bergetar, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Julian tersenyum miring, menatap Ara dengan tatapan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kalau dilihat-lihat, sepertinya kamu jauh lebih cantik daripada Kinan. Ucapnya sambil mengukur tubuh Ara dari atas ke bawah. Aku jadi penasaran, seperti apa pemandangan di balik baju dan hijab lebarmu itu. Lanjutnya dengan seringai jahat. Ara merasa ngeri mendengar perkataan Julian yang sangat tidak sopan dan menghina. Hatinya berdebar kencang, takut akan apa yang akan dilakukan lelaki itu selanjutnya. Namun, di tengah ketakutannya, ia mencoba untuk tetap tegar dan melawan. Diam, kamu! Jangan berani-berani macam-macam. Ucap Ara dengan suara yang berusaha keras untuk tegas. Walaupun matanya berkaca-kaca, ia menatap Julian dengan pandangan tajam, menunjukkan bahwa ia tak akan menyerah begitu saja. Mendapati reaksi Ara yang berani, Julian tampak terkejut sejenak. Namun, senyum miringnya kembali muncul di wajahnya, seolah menggoda Ara untuk menantangnya lebih jauh. Menarik! Julian tampak senang. Pegangin dia, aku ingin merasakan dia terlebih dulu. Ya, bos. Katanya buat kita berdua.
Nada kecewa yang terlontar dari mulut salah satu teman Julien membuat Ara merasa tak memiliki harga diri lagi. Tenang saja, setelah aku puas, giliran kalian selanjutnya. Ucap Julien lagi dengan menyeringai. Mbak. Kinan yang bersembunyi di belakang Ara mencengkaram lengan Ara dengan kuat. Mobil Mbak tidak jauh dari sini, kamu cari kesempatan untuk lari, masuk ke dalam mobil dan kunci dari dalam, hubungi ayah dan Mas Azam, mengerti? Ara berbisik pelan pada Kinan. Apa yang kalian bisik-bisikan? Kalian mau kita main bertiga? Aku belum pernah mencoba, tapi kayaknya pasti seru juga. Julien menatap Ara dan Kinan seperti serigala lapar. Ara mendorong Julien dan berteriak keras. Kinan. Mendengar itu, Kinan dengan cepat berlari dan membuka pintu, untungnya ia berhasil keluar. Namun gadis berambut pelangi itu mengejarnya. Ara harap Kinan bisa melarikan diri, dan segera meminta Azam untuk datang. Beraninya, kamu. Tapi tidak apa-apa, karena kamu memilih untuk menggantikan posisi adikmu, maka aku tak akan keberatan, meski agak disayangkan satu mangsanya terlepas. Julien menarik tangan Ara dengan kuat hingga membentur dadanya. Suara kain sobek di punggungnya membuat tangan Ara gemetar. Wah, putih sekali. Sentuhan ujung jari di kulitnya membuat mata Ara memanas. Jangan, lepas. Tolong, aku mohon jangan. Ara histeris dan memberontak ketika Julien memeluknya. Semakin kamu berteriak, semakin aku merasa bergairah. Julien menghirup aroma Ara dengan tatapan mesum yang menjijikan. Kinan yang telah lolos dari cengkraman Julien langsung berlari ke arah mobil Ara, tetapi teman perempuan Julien mengejarnya hingga ia tak punya kesempatan masuk ke dalam mobil. Ia terus berlari menyusuri jalan hingga dua mobil yang ia kenali datang mendekat ke arahnya. Ayah, Mas Azam. Teriak Kinan, ia menoleh ke belakang dan gadis itu masih mengejarnya. Semyol keluar dari mobil. Sayang, gimana keadaan kamu, hah? Ayah, aku baik-baik saja. Urus gadis itu, dia komplotan Julien. Kinan bersembunyi di belakang Semyol. Arah mana? Azam dan Brian yang baru keluar dari mobil mendekati Kinan. Mas, Mbak Ara masih di dalam, cepat tolongin Mas. Ada 3 laki-laki di sana. Aku takut Mbak Ara diapa-apain sama mereka. Kinan hanya bisa menangis saat ini. Semua salahnya, jika terjadi sesuatu hal yang buruk pada Ara, bagaimana dia akan menghadapi semua orang? Azam dan Brian berlari secepat mungkin menuju ke lokasi Ara berada. Tiba di depan pintu, keduanya berusaha menendang pintu dengan keras hingga akhirnya roboh dan membuka akses untuk masuk. Pemandangan di dalam membuat mata Azam terbelalak, tak mampu ia percayai apa yang tengah dilihatnya. Ara, adik kecil yang sangat ia sayangi, tampak terjatuh di lantai dengan hijab pelindungnya terlepas, gamisnya juga koyak di beberapa bagian hingga memperlihatkan kulit putihnya yang semestinya terlindungi. Adik kecilnya itu tampak diam dengan air mata mengalir deras, mencoba menutupi tubuhnya yang terlanjur terpapar. Bajingan! Beraninya kalian! Rahang Azam mengeras, emosinya meluap-luap melihat pemandangan yang menyayat hati itu. Tanpa berpikir panjang, ia melepas jasnya dan memberikannya pada Brian untuk diserahkan pada Ara untuk menutupi tubuhnya. Lalu, dengan membabi buta dan penuh amarah, ia langsung memukuli Julien dan teman-temannya yang menjadi dalang di balik penderitaan adiknya. Tanganmu yang mana yang menyentuhnya? Hah? Azam tak peduli apakah tangan dan lengannya terluka karena memukul wajah-wajah kasar para pelaku. Yang ada di benaknya hanyalah membalaskan apa yang Ara terima dan memberikan pelajaran yang tak akan pernah terlupakan bagi mereka. Sedangkan Brian menyelimuti tubuh Ara menggunakan jas milik Azam. Ara, ayo kita keluar dulu. Ajaknya, namun gadis itu hanya menggeleng dengan air mata yang terus mengalir. Brian merasa kasihan melihat kondisi adik sahabatnya itu. Dia yakin Ara pasti syak atas apa yang menimpanya. Dengan menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan nafas kasar, Brian hendak menendong Ara. Namun baru bahunya yang Brian sentuh, tubuh Ara bergetar tak terkendali. Brian menggertakkan giginya. Lalu dengan paksa menarik wajah Ara hingga mendongak menatapnya meski awalnya Ara menolak namun kekuatan Brian tetap tak mampu ia lawan. Lihat aku siapa? Aku tak akan menyakitimu, Ara. Aku Brian. Melihat wajah Brian, Ara akhirnya terisak. Kak, Brian. Tolongin Ara, Kak. Mereka merobek bajuku, mereka menyentuhku. Ara menangis histeris dengan air mata berlinangan. Brian melihat hijab Ara di sudut kamar itu telah robek tak berbentuk. Ia membuka jas miliknya lalu menutupi kepala hingga wajah Ara. Maaf, Ara. Izinkan kakak membawamu keluar. Ucap Brian, setelah itu ia mengendong Ara di mana tubuh gadis itu masih bergetar hebat. Bab ke-137. Semyol dan polisi datang ke lokasi, di sana ketiga tersangka telah habis babak belur akibat pukulan yang Azam berikan. Tangan laki-laki itu berdarah dan bengkak, melihat ini, tak terbayang oleh Semyol seberapa brutalnya Azam memukul. Azam, sudah. Biar polisi yang menangani mereka sekarang. Kata Semyol sambil menahan Azam yang hendak menginjak kepala Julien. Wajah Azam memerah, penuh amarah yang membara. Dua polisi yang datang ke lokasi juga merasa ngeri melihat pemandangan di depan mereka. Julien dan kedua temannya telah kehilangan kesadaran, tubuh mereka penuh luka dan darah. Mereka harus dihukum. Teriak Azam dengan suara parau, namun Semyol tetap menahannya. Dengan sigap, polisi membawa Julien dan kedua temannya ke rumah sakit untuk mengobati luka-luka mereka. Mereka tahu harus segera menangani situasi ini sebelum semakin memburuk. Maaf, Mas. Kami butuh keterangan dari Mas sebagai saksi, Jati. Ujar salah satu polisi sambil mengeluarkan buku catatan dan pena. Semyol segera menyela. Biar saya saja, Pak. Dia tahu suasana hati Azam sedang buruk dan mungkin tidak bisa memberikan keterangan dengan tenang.
Azam hanya mengangguk, masih mengepalkan tinjunya dengan keras. Mereka berbicara sejenak, Samuel menjelaskan kronologi kejadian dan motif di balik perkelahian tersebut. Sementara itu, Azam duduk di bangku taman, menatap langit yang mulai gelap sambil meresapi perasaan marah dan kecewanya. Dia berharap masalah ini tidak membuat Ara merasa trauma. Bagaimanapun juga Ara gadis yang selalu dimanja oleh keluarganya, tak pernah bersentuhan dengan lelaki lain selain keluarganya. Pasti dia merasa terhina atas peristiwa itu. Dalam lamunannya yang dalam, Azam tak menyadari kehadiran seorang gadis yang berjalan mendekatinya. Gadis itu mengenakan seragam dokter, wajahnya penuh kekhawatiran. Ia berdeham pelan, cukup untuk mengejutkan Azam dari lamunannya. Azam menoleh, melihat Nara yang duduk di sampingnya. "Aku bantu obatin lukamu," ujar Nara lembut, menatap dengan nyeri tangan Azam yang bengkak dan penuh luka. Azam hanya diam, tatapannya kosong. Namun, ia tak menolak saat Nara mulai membersihkan lukanya dengan hati-hati. Ia merasakan perih yang menyengat, namun tak bergeming. "Tahan sebentar, ya." Nara meniup-niup luka Azam, berusaha mengurangi rasa sakit yang mungkin dirasakannya. Tangannya lembut dan penuh perhatian saat membersihkan darah dan mengolaskan obat. Dalam kesunyian itu, Azam merasa ada kehangatan yang melingkupi hatinya. Tak ada kata yang terucap, namun kehadiran Nara mampu memberinya rasa nyaman dan tenang. Kekecewaan di hatinya seolah mulai terobati, meski hanya sedikit, atas kehadiran dan kelembutan gadis itu. Nara menutup kotak obat, lalu membuka tutup botol minum dan menyerahkan pada Azam. "Minumlah, Ara sudah bangun. Kamu tidak mau menjenguknya?" Azam menerima botol minum itu dan menegaknya hingga habis. Mata Azam kembali menatap langit yang membentang biru dan berkata, "Aku, kakak yang buruk. Menjaga adik perempuannya saja tidak mampu." Ia tertunduk dengan rasa bersalah yang teramat besar. Nara tidak tahu harus mengatakan apa. Dia tidak berada di posisi Ara, hingga bisa mengatakan tidak apa-apa dirinya yang tak pernah mendapat perlindungan dari siapapun mungkin tak akan terlalu peduli akan hal itu. Tapi Ara, dia gadis yang tumbuh dewasa dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mungkin penilaiannya akan berbeda. Setidaknya kamu sudah berusaha untuk melindunginya, dan yang paling penting kamu datang di waktu yang tepat. Ujar Nara memandangi penampilan Azam yang semerawut. Azam menghela nafas panjang, mencoba menerima kata-kata Nara. Namun, rasa bersalah yang mendalam masih menghantui pikirannya. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena tidak bisa memberikan perlindungan yang pantas untuk Ara, adik kecil yang selama ini ia jaga. Nara melihat kesedihan yang terpancar di wajah Azam dan merasa perlu untuk menghiburnya. "Ara tahu kamu sudah menjaganya dengan baik. Kamu tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri, Azam," ucap Nara, menepuk bahu Azam dengan lembut. Azam menatap Nara, mencoba tersenyum tipis untuk menghargai dukungan yang diberikan Nara. Namun, hatinya masih terasa berat dan belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan tersebut. Nara, yang merasa sudah memberikan dukungan yang cukup, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Azam. Dia juga berharap kalau Ara tidak mengalami trauma atas insiden tersebut. Sementara itu, Rafael dan Aisyah serta si bungsu Hanza baru saja sampai, mereka baru dapat kabar setelah Ara dilarikan ke rumah sakit. Aisyah dan Hanza taunya Ara mengalami kecelakaan mobil, Rafael sengaja tak memberitahu yang sebenarnya, karena tak ingin istrinya itu panik. "Sayang, kamu dan Esi masuk duluan, ya." Rafael memberikan bingkisan di tangannya pada Hanza, yang langsung disambut oleh gadis itu. "Abang mau kemana?" Aisyah bertanya karena sedari tadi suaminya itu melihat ke arah lain, di mana Aisyah tak melihat ada siapapun di sana. Rafael mengusap titik keringat di hidung Aisyah menggunakan ujung telunjuknya sebelum berkata, "Aku ada urusan sebentar, nanti aku nyusul, ya." Aisyah menatap suaminya dengan tajam mencoba mencari tahu apa yang tengah Rafael sembunyikan. Namun ekspresi laki-laki itu tak menunjukkan kecurigaan apapun. "Ya, sudah. Dedi pergi sana, jangan lama-lama, Dad." Hanza merangkul lengan Aisyah dan mengajaknya segera pergi. Rafael berbalik dan pergi. Ia berjalan menyusuri lorong dan tiba dekat ruangan staf, di mana tempat itu biasanya dokter beristirahat. "Dokter!" Rafael memanggil seorang dokter muda yang hendak berjalan masuk ke dalam ruang istirahat. Nara terkejut saat mendengar namanya dipanggil oleh Rafael. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari apakah ada orang lain yang juga bernama Nara di sekitarnya. Namun tidak ada, yang berarti dia adalah orang yang Rafael panggil. Degup jantung Nara semakin cepat, terutama saat melihat tatapan tajam Rafael yang mirip dengan Azam. Nara menelan ludahnya sebelum berkata, "Anda memanggil saya, Pak?" Rafael mengangguk. "Bisa bicara sebentar?" Nara mencoba menenangkan dirinya. "Baik, bicaranya di kantin saja ya, Pak." Rafael mengangguk dan berjalan mendahului Nara menuju kantin. Sementara itu, Nara mencoba meredakan kecemasannya dengan mengatur napas dalam-dalam. Dia tidak tahu apa yang akan dibicarakan Rafael dengannya. Tetapi semakin dekat ke kantin, semakin kuat rasa penasarannya. Nara duduk dengan posisi yang sangat tidak nyaman. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya, seiring detak jantung yang semakin cepat. Dia merasa tertekan berada di dekat Rafael. Tangan Nara menggenggam pahanya erat-erat, mencoba menenangkan diri. "Apa kamu menyukainya?" Tanya Rafael tiba-tiba, membuat Nara terkejut dan menoleh ke arahnya dengan wajah pucat. "Apa?" Nara mengulang pertanyaan itu, tidak yakin apakah dia mendengar dengan benar. Rafael menatap Nara sekilas, lalu mengalihkan pandangannya ke arah cincin di jari manisnya. Dia memutar-mutar cincin itu perlahan, seolah mencari jawaban dari pertanyaannya sendiri. Suasana tegang semakin mencekam, membuat Nara merasa seolah-olah udara di sekitar mereka menjadi lebih berat. "Azam, apa kamu menyukainya?"
Tanya Rafael lagi, kali ini dengan kalimat yang lebih jelas. Nara tersentak, tak menyangka Rafael akan menanyakan hal seperti itu padanya. Kepalanya terasa berat, dan dia merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar untuk beberapa detik. Pak, aku. Nara tergagap, mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Aku tidak tahu. Lanjutnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Rafael mengangkat satu alisnya, lalu kembali menatap Nara dengan tatapan yang sulit ditebak. Kalau begitu, pikirkanlah dengan baik. Karena jika kamu memang menyukainya, maka mundurlah segera. Ujarnya tegas, membuat Nara terkejut. Mereka berdua terdiam, dan suasana semakin terasa menyesakan. Nara berusaha mencerna perkataan Rafael, sementara hatinya semakin resah dan takut akan jawaban yang harus dia berikan. Aku tidak peduli bagaimana latar belakang keluargamu, bahkan jika kamu seorang anak jalanan juga tidak masalah bagiku. Rafael menekankan setiap kata yang ia ucapkan. Karena cinta yang membuat kalian kuat, bukan asal-usul. Nara merasa lega sejenak, berharap bahwa masalah yang dihadapinya bisa diselesaikan dengan mudah. Namun, harapannya pupus ketika Rafael melanjutkan perkataannya. Tapi satu hal yang tidak bisa aku toleransi, keimanan kalian yang berbeda. Ucap Rafael dengan tegas. Mendengar kalimat terakhir ini, Nara merasa nyawanya telah tercabut. Semua kenangan indah bersama Azam mulai memenuhi pikirannya, membuat air matanya jatuh perlahan. Nara terdiam, tak mampu berkata-kata. Dia menyesali kebodohannya karena selama ini menikmati perhatian Azam padanya, tanpa memikirkan perbedaan yang mendasar di antara mereka. Kini, ia harus merelakan cinta yang sejatinya tidak mungkin bersatu. Rafael melihat Nara yang tenggelam dalam kesedihan dan menatapnya dengan pandangan penuh simpati. Aku berharap kalian bisa mencari jalan keluar, tapi sepertinya tidak ada solusi yang bisa menyatukan kalian berdua. Nara menunduk, membiarkan air matanya mengalir deras. Ia mencoba menenangkan diri, menyadari bahwa cinta mereka memang tidak bisa berjalan lebih jauh. Dalam hati, Nara berbisik perpisahan kepada Azam dan mencoba menerima kenyataan yang pahit ini. Bab ke-138. Rafael berdiri tegak, penuh ketegasan, dan menatap Nara yang duduk lemas di kursi. Aku akan membantumu pergi tanpa sepengetahuan Azam. Kamu bisa bekerja di rumah sakit lain yang tak kalah bagus dari rumah sakit ini. Aku sudah mengurus semuanya. Kamu bersiap-siap, nanti malam akan ada orang yang datang menjemputmu. Ungkap Rafael dengan tegas. Nara merasa dunia terasa runtuh, tubuhnya gemetar menahan tangis yang hendak pecah. Hatinya remuk redam, namun dia tahu bahwa ini mungkin jalan terbaik untuknya dan Azam. Meskipun sakit hati dan terluka, ia bersyukur hubungan mereka belum terlalu dalam. Nara menunduk, mencoba meredakan perasaannya yang kacau. Terima kasih, Pak. Bisik Nara lirih, berusaha menyembunyikan air matanya yang mengalir deras. Aku tidak akan muncul di hadapannya lagi. Rafael hanya diam karena tak tahu harus mengatakan apa pada gadis muda di depannya itu. Malam itu, Nara mengumpulkan tenaga untuk mempersiapkan diri meninggalkan segala kenangan dan orang yang pernah ia cintai demi menghadapi kehidupan baru yang penuh ketidakpastian. Semua orang berkumpul di ruang rawat Ara, gadis itu tengah makan disuapi oleh Aisyah. Rafael dan Rama berdiri di sudut ruangan, tampak berbicara serius tentang kondisi Ara dan rencana perawatannya ke depan. Laras dan Hanza duduk di samping kanan Ara, Laras dengan ekspresi wajah yang bingung dan ragu. Ais. Laras memanggil sepupunya itu dengan ragu. Jika bukan karena insiden yang dialami Ara, mungkin sampai saat ini mereka tidak akan bertemu. Laras merasa ada rasa bersalah yang menghantui pikirannya. Ada apa? Aisyah bertanya dengan nada yang lembut, namun terdapat kekhawatiran dalam suaranya. Ia menyadari bahwa Laras terdiam setelah memanggilnya. Laras menatap Aisyah dalam-dalam, memori masa lalu terasa menyiksa hatinya. Dia merasa begitu menyesal telah berlaku jahat pada sepupunya itu. Teringat betapa sering dia menghina dan membuat Aisyah menangis. Laras tak bisa menahan air matanya, lalu mendekat dan memeluk Aisyah dengan erat. Tubuhnya bergetar saat tangisan pecah. Maaf, Aisyah. Isak Laras dalam pelukan. Aku tahu aku pernah sangat menyakitimu. Aisyah menggeleng lemah, tangannya membelai punggung Laras yang sedang menangis. Tidak apa-apa, Laras. Kita semua pernah membuat kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan itu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pada saat itu, di tengah-tengah pelukan, mereka semua menyadari betapa berharga hubungan kekeluargaan mereka. Laras dan Aisyah berjanji untuk saling mendukung dan menjaga hati satu sama lain, menghargai ikatan yang mengikat mereka selama ini. Kedua wanita itu menangis bersama, meleburkan rasa sakit dan dendam di masa lalu, memulai lembaran baru dalam kehidupan mereka sebagai keluarga yang lebih kuat dan harmonis. Rafael dan Rama mendengar percakapan tersebut dan menghentikan pembicaraan mereka. Mereka mendekati Laras dan Aisyah. Hanza juga mengelus punggung uminya, menenangkannya. Sayang, jangan menangis lagi, ingat kamu sedang hamil sekarang. Bisik Rama lembut sambil mengusap air mata yang mengalir di pipi Laras. Seluruh ruangan terdiam seketika. Ara, yang telah mengetahuinya, hanya tersenyum tipis, sementara yang lainnya terkejut dan menatap Rama dan Laras bergantian. Kamu hamil? Tanya Aisyah dengan mata membelalak, ingin memastikan apa yang baru saja didengarnya benar adanya. Laras mengangguk perlahan, masih terisak. Iya, baru tahu beberapa hari yang lalu. Tak lama kemudian, Dinda yang baru saja datang, berkomentar dengan nada sedikit kesal. Kenapa orang-orang begitu mudah mengandung, sedangkan aku yang ingin punya anak lagi susahnya minta ampun. Dalam hati, Laras merasa bersalah karena kebahagiaannya telah menyinggung perasaan Dinda. Namun, di saat yang sama,
Dia merasa bersyukur karena kehadiran anak ini bisa membuatnya kembali merasakan apa yang terjadi di masa lalu. Dia ingin menebusnya dengan kehamilan keduanya ini. Dinda berjalan perlahan mendekati ranjang Ara yang tampak lemah dan pucat. Dengan penuh kelembutan, ia membelai hijab gadis itu sambil menatap mata Ara yang sayu. Sayang, gimana kondisi kamu? Bunda minta maaf ya. Gara-gara menolong Kinan, kamu harus mengalami semua ini. Ucap Dinda dengan suara bergetar. Ara tersenyum lemah, mencoba menenangkan hati Dinda yang tampak sangat bersalah. Tidak apa-apa, Bunda. Kinan sudah seperti adikku sendiri. Aku rela melakukan ini demi dia. Ujar Ara dengan suara serak. Laras yang menyaksikan adegan itu dari kejauhan merasa dadanya sesak. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa cemburu dan penyesalan yang membanjiri hatinya. Wanita itu, Dinda, adalah suaminya yang berhasil ia rebut beberapa tahun lalu. Kini, melihat kedekatan Ara dengan Dinda, Laras merasa tertekan oleh bayang-bayang kejahatan yang pernah ia lakukan. Tangan Laras bergetar, tak mampu menahan perasaan bersalah yang menghantamnya. Ia merasakan duri-duri penyesalan menusuk jantungnya, memikirkan betapa banyak orang yang ia sakiti demi kebahagiaan semu yang kini ia rasakan. Dinda, maafkan aku. Ucap Laras tiba-tiba dengan suara serak, meremas kedua tangannya dengan kuat. Wajahnya penuh penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Dinda berbalik dan menoleh pada Laras dengan ekspresi datar. Maaf untuk apa? Tanyanya dengan nada dingin yang membuat Ara dan Hanza, yang tak tahu tentang kejadian masa lalu mereka, terkejut mendengar suara tak bersahabat Dinda. Laras menunduk, air matanya mulai menggenang. Maaf atas apa yang aku lakukan dulu padamu. Gumamnya lirih, menggigit bibir bawahnya untuk menahan isak. Rama, yang melihat istrinya begitu terpuruk, segera mendekati Laras dan mengusap lengan istrinya dengan lembut. Tenang, sayang, aku sudah bilang jangan menangis lagi. Bisiknya dengan suara lembut. Dinda yang melihat mantan suaminya begitu menyayangi istrinya yang sekarang hanya tersenyum tipis, mencoba untuk tidak terlalu terpengaruh. Toh, dia juga sudah menikah dan hidup bahagia bersama suami dan anak-anaknya. Tak ada gunanya terjebak dalam kenangan pahit masa lalu. Namun, di balik senyuman itu, ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Percikan emosi yang bercampur antara rasa sakit dan keikhlasan untuk memaafkan Laras mulai mengalir dalam benak Dinda. Aku yang salah di sini, harusnya aku yang minta maaf. Ucap Rama memandangi mantan istri yang ia tinggal demi wanita lain, kini tampak semakin cantik. Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Ada anak-anak di sini, lagi pula aku juga sudah tak ingat apa yang telah terjadi waktu itu. Aku telah melupakan semuanya. Ucap Dinda dengan tegas, memotong percakapan yang sudah mulai membuat suasana menjadi tegang. Kelopak mata Rama bergetar mendengarnya. Namun, tak apa, jika memang bagi Dinda dia sudah tak lagi ada bahkan di kenangan masa lalu, tidak masalah. Ini kesalahannya karena telah mengkhianatinya dulu. Di samping Rama, Laras terdiam mendengar perkataan Dinda. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang melanda hatinya. Ara dan Hanza masih terbengong tak mengerti dengan apa yang terjadi antara ibu dan ayah mereka serta Bunda Dinda. Mereka saling pandang, lalu kembali memandangi orang tua mereka yang tampaknya tengah berada dalam suasana yang tidak menyenangkan. Ayah, ibu. Apa yang sedang kalian bicarakan? Kenapa Bunda Dinda marah sama kalian berdua? Tanya Ara dengan wajah kebingungan. Aisyah menarik Hanza agar menjauh, begitupun dengan Rafael. Mereka bertiga pergi keluar ruangan, memberikan waktu kepada mereka untuk berbicara. Laras menundukkan kepalanya, kemudian berkata dengan suara pelan. Ara, ini salah ibu, nak. Dulu, ibu sangat jahat sama Dinda. Tidak, ini salah ayah. Potong Rama, mencoba melindungi istrinya dari menanggung kesalahan seorang diri. Mendengar kedua orang itu saling lempar kesalahan, Dinda merasa semakin kesal. Ia mengepalkan tangannya, berusaha menahan amarahnya. Ceritakan pada Ara kalau kalian mau, aku tidak mau ikut campur. Ucap Dinda, tak mampu menahan emosinya lagi segera ia keluar dari ruangan itu. Mereka berdua saling pandang, kemudian Laras mulai menceritakan kisah masa lalu mereka. Laras menelan ludah, merasa bersalah atas perbuatan masanya dulu. Rama menambahkan, kami menyadari kesalahan kami dan ingin meminta maaf, tapi Dinda terluka sangat dalam. Sampai saat ini, dia masih belum bisa melupakan apa yang telah terjadi. Mendengar penjelasan kedua orang tuanya, Ara merasa iba. Ia menatap pintu yang baru tertutup dengan mata berkaca-kaca, tak disangka ada cerita seperti ini. Dia sangat kagum karena Dinda bisa menjadi wanita kuat yang melewati rasa sakit itu, bahkan dia masih bersikap baik padanya. Apa kamu kecewa sama ayah dan ibu? Tanya Rama dengan nada hampa, mencoba meraba perasaan Ara. Wajah Rama terlihat pucat, menunjukkan rasa bersalah yang mendalam. Ara menatap kedua orang tuanya bergantian, air mata menggenang di sudut matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam, mencoba meredam perasaan sakit yang menusuk hatinya. Sebagai perempuan, Ara merasa malu dan hancur melihat ibu dan ayahnya terjerumus dalam situasi yang sangat memalukan ini. Ayah, ibu, ucap Ara dengan suara yang parau, seolah sulit untuk mengeluarkan kata-kata. Ara merasa kecewa dan sedih. Kenapa ayah dan ibu bisa sampai begitu? Wajah Laras yang duduk di sebelah Rama menunduk dalam-dalam, seolah mencari celah untuk menghilang dari pandangan anaknya. Rasa bersalah yang memenuhi hatinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ara menatap lantai dengan pandangan kosong, mencoba mencari kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Ara tidak pernah menyangka ayah dan ibu akan melukai Ara seperti ini. Apa pasangan kalian dulu tak cukup baik untuk membuat kalian bahagia? Rama dan Lara saling pandang, hati mereka serasa diremukkan oleh ucapan anak mereka.
Mereka sadar betul bahwa kesalahan yang telah mereka perbuat telah melukai Ara secara mendalam. Apalagi ketika mengetahui dia terlahir dari hubungan dosa. Ara, ayah dan ibu minta maaf. Kami tahu kami telah membuat Ara sangat kecewa. Tapi percayalah, ayah dan ibu akan berusaha memperbaiki semua ini. Ujar Rama dengan suara bergetar, berusaha menenangkan hati anaknya. Ara menatap dalam kedua mata orang tuanya yang telah menjadi alasan keberadaannya di dunia ini. Dalam hatinya, Ara merasa sedih dan marah. Tapi ia tahu bahwa mengekspresikan amarahnya tak akan menyelesaikan masalah. Ara hanya ingin ayah dan ibu bahagia, dan Ara akan selalu mencintai kalian berdua, tapi tetap harus mendapat maaf dari bunda. Ara takut akan menuai karma dari kesalahan itu. Ucap Ara sambil mencoba tersenyum meski hatinya terasa seperti diremas-remas. Sementara itu, Rama dan Lara saling pandang. Mereka merasakan kerlingan mata yang tajam dan menuntut, namun juga penuh kekhawatiran dan kecemasan dari putri mereka. Mereka merasa sangat bersalah karena telah membuat putri mereka menanggung beban yang seharusnya bukan menjadi tanggungannya. Ara, kami minta maaf. Ucap Rama. Suaranya parau karena menahan isak tangis. Ayah dan ibu akan berusaha mendapatkan maaf dari Dinda. Laras mengangguk. Tangannya gemetar saat ia meraih tangan Ara. Kami akan berusaha memperbaiki kesalahan kami, sayang. Semoga kamu juga bisa memaafkan ayah dan ibu. Ara menatap ayah dan ibunya, lalu menarik nafas panjang. Ia tahu perbuatan kedua orang tuanya telah melukai hati terdalam Dinda. Namun setidaknya Ara merasa lega karena orang tuanya sudah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk memperbaikinya. Bab ke-139. Oh, shit. Brian mengumpat lagi untuk kesekian kalinya malam ini, wajahnya merah padam hingga telinga. Dia menatap layar laptopnya dengan frustasi, mencoba fokus pada pekerjaannya, namun pikirannya terus melayang pada kejadian tadi siang. Azam, yang duduk di seberang meja, memicingkan matanya, merasa aneh dengan tingkah Brian yang sedari tadi terlihat gelisah. Meskipun merasa penasaran, Azam tidak ingin mengganggu asistennya itu, dan memutuskan untuk kembali fokus pada pekerjaannya sendiri. Namun Brian tidak bisa berhenti memikirkan saat ia menggendong Ara tadi siang. Bayangan kulit putih mulus Ara terpampang jelas di benaknya, membuat hatinya berdebar kencang. Kenapa harus bagian dada Ara yang ia lihat? Mengapa perasaannya menjadi kacau seperti ini? Ah, sial! Umpat Brian sekali lagi, membuat Azam menoleh ke arahnya. Kali ini, Azam tidak bisa menahan rasa penasarannya. Apa yang terjadi padamu, Brian? Tanya Azam, mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya tengah mengganggu pikiran asistennya itu. Brian menelan ludah, mencoba merangkai kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan Azam. Ah, tidak apa-apa. Hanya sedikit terganggu saja. Jawabnya dengan terbata, berusaha menyembunyikan perasaannya yang kacau. Azam menatap Brian dengan curiga, namun akhirnya mengangguk dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Brian berusaha keras untuk mengusir bayangan Ara dari pikirannya dan kembali fokus pada tugas yang harus diselesaikannya. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat bayangan Ara menerpa benaknya, membuatnya semakin gelisah dan frustasi. Azam baru saja merasa tenang beberapa menit setelah Brian selesai mengumpat, namun tiba-tiba suasana kembali berubah menjadi gaduh. Kali ini bukan umpatan yang dihasilkan Brian, melainkan suara sepatu yang sengaja digetar-getarkan di lantai. Merasa kesal, Azam melempar pulpen yang ada di tangannya, tepat mengenai kepala Brian. Sekali lagi kamu berisik, aku akan lempar kamu dari balkon. Ancam Azam dengan nada serius. Brian terkesiap, lalu tersenyum canggung. Sorry, kayaknya aku nggak bisa lanjut kerja. Beneran, nggak bisa fokus aku, Zam. Ucapnya sambil menggaruk-garuk kepalanya yang kena lemparan pulpen tadi. Azam melipat tangannya di dada, kemudian menatap Brian tajam. Apa masalah kamu sebenarnya? Tanyanya dengan nada penasaran, ingin tahu apa yang sedang mengganggu asistennya itu. Brian berdiri dari kursi dengan ekspresi bingung dan gelisah di wajahnya. Tidak ada, hanya saja, ada sesuatu yang mengusik pikiranku sejak tadi. Katanya seraya meraih jas yang ia taruh di sandaran kursi. Aku pergi, janji besok aku akan lembur. Azam memiringkan kepalanya, menatap heran Brian yang pergi dengan terburu-buru. Cahaya lampu remang-remang menyinari wajah Azam yang bingung. Ia menggaruk kepalanya dan berpikir keras, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Brian tidak biasanya seperti itu. Gumam Azam bertanya-tanya. Ia yakin ada sesuatu yang rumit mengganggu pikiran Brian, dan itu mungkin berhubungan dengan pekerjaan mereka yang menumpuk akhir-akhir ini. Sementara itu, Brian berjalan cepat di lorong kantor, mencoba mengendalikan perasaan gugup yang mendera hatinya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan jantungnya, dan ia harus segera menemukan jawabannya di rumah sakit sebelum semuanya terlambat. Nara menatap rumah kontrakannya dengan mata berkaca-kaca, mengenang kenangan yang tercipta dalam setahun terakhir. Di teras rumah itu, ia pernah duduk bersama Azam, saling berbagi cerita sambil menatap bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Di rumah ini pula, ia kembali bertemu dengan orang tuanya setelah sekian lama terpisah, meski pertemuan itu penuh air mata dan kekecewaan. Nona, sebaiknya kita segera pergi. Ujar salah satu anak buah Rafael, mengingatkan Nara untuk segera meninggalkan rumah yang telah banyak menyimpan kenangan tersebut. Nara mengangguk perlahan, berusaha menahan tangis yang ingin pecah. Ia menggenggam erat tangan adiknya, Olive, dan bersama-sama mereka berjalan menuju mobil yang telah menunggu. Kakak, kita mau pindah kemana? Tanya Olive dengan wajah polos, masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Apa kakak ganteng tidak datang? Nara tersenyum tipis, mencoba memberikan penjelasan pada adiknya meski hatinya terasa remuk. Tenang saja, Dek.
kita akan pindah ke tempat yang lebih baik. Dan jangan khawatir, kakak ganteng pasti akan segera menyusul kita. Ucap Nara dengan penuh keyakinan, meski sebenarnya ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan mereka. Mobil berwarna hitam itu melaju perlahan meninggalkan perkarangan kontrakan Nara, beriringan dengan gemericik air hujan yang turun. Nara menatap lampu-lampu jalan yang redup, tampak kabur karena genangan air mata yang menutupi pandangannya. Dia berusaha keras menahan isak tangis yang hendak meledak. Azam, jika perjuangan cinta yang selama ini kamu gaungkan benar adanya, aku pasti akan menunggu kedatanganmu, aku akan berusaha menjadi perempuan yang pantas untuk mendampingimu. Gumam Nara dalam hati, berharap kata-katanya itu bisa sampai ke telinga Azam. Tiba-tiba, suara lembut Olive yang duduk di sebelahnya membuyarkan lamunan Nara. Kakak kenapa menangis? Tanya adiknya itu dengan wajah sedih dan bingung. Nara tersadar, dia tidak ingin adiknya melihat kesedihannya. Dengan cepat, ia mengusap air matanya dan memaksakan senyum. Tidak sayang, kakak tidak menangis. Sekarang kamu tidur ya, perjalanan kita masih panjang. Ujar Nara, mencoba mengalihkan perhatian adiknya. Olive mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Nara. Sementara itu, Nara kembali memandangi lampu-lampu jalan yang kini semakin kabur oleh air matanya. Ia berjanji pada dirinya, mulai saat ini, ia akan lebih kuat demi masa depannya dan adiknya, dan terus berharap suatu hari nanti, jika bukan Azam orangnya, maka ia tak perlu jatuh cinta lagi. Di ruang tunggu rumah sakit, Rafael, Samuel, Kenzo, dan Radit duduk berjejer sambil mengobrol. Mereka menunggu kabar terkini tentang kondisi Ara dan Kinan yang sedang dirawat di kamar sebelah. Para istri mereka berada di kamar Ara untuk menemani dan memberi dukungan. Samuel menghela napas panjang, raut wajahnya menunjukkan rasa kekesalan yang mendalam. Meski sudah berlalu beberapa puluh tahun, kekesalanku pada laki-laki itu masih sama besarnya seperti saat itu. Ungkap Samuel kepada ketiga sahabatnya. Radit, yang duduk di sebelahnya, menyahut sambil tertawa. Bilang saja cemburu, Sam. Lagian, kamu pikirannya pendek sekali. Apa yang kamu takutkan dengan Rama? Tak mungkin Dinda mau balikan dengan laki-laki yang sudah menyakitinya. Samuel menatap Radit dengan pandangan tajam, lalu menghentakkan kakinya. Bukan masalah cemburu, Dit. Tapi, laki-laki seperti dia itu berbahaya. Dia tahu cara mempengaruhi orang, terutama wanita. Aku hanya khawatir Dinda terpengaruh oleh omong kosongnya. Kenzo dan Rafael saling bertukar pandang, lalu bergabung dalam percakapan. Tenang saja, Sam. Kita semua di sini tahu betul bagaimana Dinda. Tidak mungkin dia bisa luluh dengan Rama, apalagi dia memiliki suami seperti kamu, dan anak seperti Kinan. Kata Radit sambil menepuk bahu Samuel. Betul. Tambahkan Zou. Selain itu, kita harus percaya pada istri kita. Mereka pasti bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai kecurigaanmu itu sampai ke telinga para wanita itu jika tidak mau dapat amukan. Samuel mengangguk, namun rasa kekhawatirannya tak kunjung hilang. Ia kemudian berdoa dalam hati agar Dinda dan istri sahabatnya selalu terlindungi dari segala macam pengaruh buruk. Di kamar sebelah, para istri mereka tengah asik mengobrol bersama. Laras telah pulang semenjak tadi, mengingat kehamilannya yang masih muda. Suasana di kamar itu terasa berbeda. Ada kecemasan yang terasa di udara. Kok bisa kecolongan sih? Bukannya Kinan dan Ara punya pengawal sendiri? Kemana mereka? Tanya Nia dengan ekspresi sedikit kesal. Dia merasa Aisyah dan Dinda sudah lalai kali ini sehingga anak-anak mereka mengalami insiden buruk itu. Awalnya sih begitu. Tapi kamu tahu sendiri, kedua anak itu hampir sama kelakuannya. Jelas Aisyah sambil menyesap teh panasnya. Mereka menolak dan mengancam, mereka tidak suka diawasi terus-menerus. Jadi, pengawalnya diberi tugas lain untuk sementara waktu. Dinda mengangguk-anggukan kepala, menyetujui penjelasan Aisyah. Ya, benar. Anak-anak kita memang keras kepala. Mereka merasa bisa menjaga diri sendiri. Tapi siapa sangka kejadian ini bakal terjadi. Wajah para wanita itu tampak muram, khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Mereka saling berpandangan, mencari solusi agar kejadian serupa tak terulang lagi. Namun, di balik kekhawatiran mereka, ada rasa bangga yang tersirat. Pasalnya, Kinan dan Ara telah tumbuh menjadi anak-anak yang tangguh dan mandiri, meski terkadang menyulitkan orang tua mereka sendiri. Aisyah memandangi Ara dan Kinan yang telah tertidur pulas.
dia ikut berbaring di kasur yang Rafael sediakan di samping ranjang mereka. Kasur itu lumayan besar, cukup untuk mereka bertiga. Nia dan Dinda juga berbaring di sana. Malam itu, mereka semua akan menginap di rumah sakit, menjaga Ara dan Kinan yang mungkin akan demam atau mengingau atas apa yang mereka alami siang itu. Sementara itu, Azam baru saja memarkir mobilnya di depan kontrakan Nara. Ia membawa beberapa kantong plastik berisi makanan dan camilan, serta sebuah boneka beruang besar yang telah ia janjikan untuk Olive. Langkahnya terhenti ketika melihat lampu kontrakan yang mati, membuatnya bertanya-tanya. Kemana mereka? Gumam Azam sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Menurutnya, masih terlalu dini untuk Nara dan Olive tidur. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi Nara. Namun, sayangnya, ponsel gadis itu tampaknya tidak aktif. Azam mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Tak ingin menyerah, Azam mencoba menanyakan keberadaan mereka kepada bawahan yang ia perintahkan mengawasi Nara. Kamu tahu di mana Nara dan Olive? Aku tidak bisa menghubungi mereka. Bawahan tersebut menggeleng. Tadi siang saya melihat mereka sudah pulang, saya tidak melihat mereka keluar sejak saat itu. Azam menghela nafas, khawatir akan keselamatan Nara dan Olive. Ia lalu berjalan mendekati pintu kontrakan dan mengetuknya, berharap ada jawaban. Namun, tak ada suara apapun yang terdengar dari dalam. Keresahan Azam semakin menjadi jati. Ia memutuskan untuk menunggu di depan kontrakan, berharap mereka akan kembali segera. Sementara itu, tangannya terus menggenggam erat boneka beruang yang hendak ia berikan kepada Olive. Tak sabar rasanya ia melihat senyuman bahagia gadis kecil itu saat menerima boneka yang ia belikan. Azam duduk gelisah di lantai teras, melirik jam tangannya berkali-kali. Sudah hampir 1 jam dia menunggu Nara di kontrakannya. Beberapa kali Azam mencoba menghubungi gadis itu, namun panggilan teleponnya tak pernah tersambung. Kemana kamu, Queen? Gumam Azam dengan wajah cemas. Azam mengusap rambutnya kasar, berdiri dan berjalan menuju mobilnya yang terparkir tak jauh dari situ. Begitu duduk di balik kemudi, dia menyalakan mesin dan melajukan mobil dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. Mungkin saja gadis itu masih bekerja dan lupa akan janji mereka, pikir Azam. Sesampainya di rumah sakit, Azam segera mencari parkiran dan bergegas masuk ke dalam gedung. Langkahnya tergesa-gesa, matanya melirik setiap sudut mencari sosok Nara. Hatinya merasa gelisah, takut ada sesuatu yang terjadi pada gadis itu. Sudah berkeliling beberapa kali ia masih tak menemukan Nara, ia juga sudah mencari ke ruangannya tapi tempat itu kosong. Bukannya itu perawat yang selalu mendampingi, Nara? Azam melihat Dana yang tengah berjalan hendak masuk ke ruang rawat pasien. Tunggu. Suara Azam menggema dan menghentikan langkah Dana. Perawat muda itu menoleh dan segera menganggukkan kepalanya menyapa Azam. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Dokter Nara di mana? Tanpa basa-basi Azam langsung bertanya. Dana terdiam, sudah beberapa kali ia melihat laki-laki di depannya ini mengunjungi Dokter Nara. Bisa dikatakan mereka sangat dekat, heran rasanya jika ia tak tahu keberadaan Dokter Nara. Dokter Nara tidak bekerja di rumah sakit ini lagi, Mas. Saya juga tidak tahu kemana beliau dipindahkan. Jawab Dana dengan jelas. Apa? Ada keterkejutan di mata Azam. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Yang Mas dengar memang benar, Dokter Nara tidak bekerja di sini lagi. Ucap Dana kembali menjelaskan. Azam hanya bisa menatap kosong ke arah lantai, mencoba mencerna informasi yang baru saja diterimanya. Hatinya terasa berat, seolah-olah ada beban yang tak terkendali menumpuk di dadanya. Tiba-tiba, suara panggilan dari seorang dokter mengalihkan perhatian Dana. Dana, tolong bantu saya di ruang tindakan sekarang juga. Dengan ekspresi tak enak, Dana menatap Azam sejenak sebelum berbalik untuk mengikuti dokter tersebut. Maaf, Mas Azam. Saya harus pergi sekarang. Semoga Mas bisa menemukan informasi yang dicari. Azam hanya bisa mengangguk lemah, masih terpaku di tempatnya. Pikirannya kacau, mencari-cari cara untuk menemukan Nara. Ketika Dana pergi meninggalkannya, Azam merasa seolah-olah harapan terakhirnya untuk menemukan Nara juga lenyap bersama kepergian perawat itu. Bab ke-140. Azam berjalan dengan langkah linglung menuju ruang rawat Ara dan Kinan. Di kursi tunggu, ia melihat dadinya, Rafael, duduk seorang diri sambil menatap layar ponselnya yang menyala. Azam menatapnya dengan tatapan rumit, mencoba menguraikan benang kusut dalam pikirannya. Ia mengira-ngira apakah kepergian Nara ada hubungannya dengan dadinya itu. Dad. Panggil Azam dengan suara serak. Rafael menoleh sekilas ke arah Azam, kemudian kembali fokus pada ponselnya. Raut wajahnya terlihat tenang seolah tak ada sesuatu yang ia sembunyikan. Azam melangkah mendekat dan duduk di samping Rafael dengan ragu-ragu. Ia merasa dadanya sesak, tapi ia harus bertanya. Nara pindah rumah sakit, apa Dedi mengetahuinya? Tanya Azam dengan suara pelan, hampir berbisik. Rafael terdiam sesaat, layar ponselnya yang tadinya menyala kini padam. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Azam dengan tatapan tegas. Setelah beberapa detik, ia menjawab dengan suara berat. Ya, Dedi yang memintanya untuk pindah. Azam terkejut mendengar pengakuan itu. Matanya membulat, dan bibirnya bergetar. Ia merasa amarahnya memuncak hingga ubun-ubun, namun ia menahan diri agar tak lepas kendali di depan Rafael. Azam menatap dadinya dengan kecewa. Tapi, mengapa, Dad? Mengapa Nara harus pergi? Rafael menundukkan kepalanya, terlihat berat untuk menjawab pertanyaan itu. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Azam dengan pelan. Azam, Dedi minta maaf. Dedi hanya ingin yang terbaik untuk kalian berdua. Dedi harap suatu hari nanti, kamu akan mengerti alasan Dedi.
Ucapnya dengan suara rendah. Azam hanya bisa menatap Rafael dengan tatapan kosong, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan dadinya. Ia merasa hatinya hancur berkeping-keping, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa berharap suatu saat nanti, mereka bisa bertemu kembali dalam kondisi yang berbeda. Masalah ini, jangan sampai terdengar umimu, dia orang pertama yang akan terluka jika mengetahui hal itu. Ucap Rafael dengan nada serius, menatap Azam yang semakin menunduk. Azam menghela nafas, tangannya terketuk-ketuk di pahanya. Matanya memerah dan terasa perih, menahan rasa penyesalan yang mendalam. Maaf sudah membuat Dedi banyak pikiran. Ucapnya dengan suara yang tercekat. Aku yang terlalu egois hanya mementingkan perasaanku sendiri tanpa memikirkan dampaknya. Sudahlah, mau kamu jungkir balik sekalipun dunia ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, kalian sudah berjalan di jalur yang benar sekarang, Dedi harap kamu tidak membuat ulah. Ucap Rafael dengan nada tegas dan lembut sekaligus. Setelah mengatakan hal itu, Rafael beranjak dari duduknya dan melangkah perlahan menuju kamar rawat Ara. Begitu pintu terbuka, mata Rafael langsung melirik ke arah ranjang yang ada di samping branker Ara. Di sana, Aisyah tampak tidur pulas, wajahnya yang damai membuat Rafael merasa bahagia. Namun, di antara ketiga wanita yang terbaring di ranjang itu, matanya hanya tertuju pada satu titik di mana istri tercintanya tidur. Dalam diam, Rafael perlahan menghampiri istrinya. Dengan hati-hati, tangannya yang hangat meraba tubuh Aisyah, mengangkatnya dengan lembut agar wanita itu tetap tidur nyenyak tanpa terganggu. Senyuman tipis terukir di wajah Rafael, matanya menatap istri tercinta dengan penuh kasih sayang, seolah ingin mengabadikan setiap detik indah bersama Aisyah. Di kursi tunggu, Azam menatap kedua orang tuanya dengan perasaan iri yang melanda hatinya. Bagaimana tidak, meski usia mereka telah beranjak tua, Rafael dan Aisyah masih terlihat begitu mesra dan saling menyayangi satu sama lain. Azam merasa kehangatan cinta kedua orang tuanya itu mampu menyinari seluruh ruangan. Lalu, pikiran Azam mulai berkelana. Andai saja dia juga bisa memiliki hubungan seperti orang tuanya, hidup yang penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan bersama pasangan. Tetapi, kini Azam hanya bisa merindukan momen-momen indah tersebut, berharap suatu saat nanti, dia akan menemukan belahan jiwa yang dapat membuat hidupnya seindah Rafael dan Aisyah. Sementara itu Nara dan Olive akhirnya tiba di depan sebuah apartemen mewah yang akan menjadi tempat tinggal mereka mulai hari ini. Nara merasa bingung, harus menangis atau tertawa saat melihat apartemen ini. Di satu sisi, ia merasa bersyukur karena Rafael benar-benar telah merencanakan segalanya dengan baik, termasuk menyewa apartemen ini untuk mereka selama setahun ke depan. Namun di sisi lain, hatinya terasa sakit karena menyadari betapa besar niat Rafael untuk memisahkan dirinya dari Azam. Nara menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hatinya yang sedang berkecamuk. Ia memaksa diri untuk tersenyum di depan Olive, tak ingin menunjukkan kelemahannya di hadapan adiknya yang masih kecil. Dengan langkah gontai, Nara menarik koper mereka berdua dan melangkah masuk ke dalam apartemen mewah tersebut. Di dalam, Nara tak bisa menahan kekagumannya melihat desain interior yang begitu cantik dan modern. Ia membayangkan betapa nyamannya hidup di sini, namun tetap saja ada rasa sesak di dadanya karena teringat harga yang harus ia bayar untuk menikmati semua itu. Olive tampak antusias menjelajahi setiap sudut apartemen baru mereka, membuat Nara sedikit terhibur melihat kebahagiaan adiknya itu. Namun, di balik senyum paksa yang Nara usahakan, ada tangis yang ingin pecah dan rasa rindu yang belum pernah ia rasakan. Kenapa ketika ada yang menentang hubungan mereka, barulah ia merasakan perasaan seperti ini? Kakak, apa kita tinggal di sini sekarang? Tanya Olive dengan suara kekanakannya yang polos dan manis. Nara tersenyum sambil mengangguk. Iya, ini rumah kita sekarang. Jadi kamu harus ingat, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa sepengetahuan kakak, ya. Ayo kita berjanji. Nara mengulurkan jari kelingkingnya untuk membuat janji dengan adik kecilnya itu. Olive mengangguk penuh semangat, lalu menggantungkan jari kelingkingnya ke jari kelingking Nara. Olive janji, Kak. Ucapnya dengan tegas. Setelah itu, dia melihat ke sekeliling kamar dan mata anak kecil itu bersinar saat melihat kasur empuk yang ada di sana. Dengan langkah gembira, Olive melompat ke atas kasur itu, merasakan kelembutan dan kenyamanannya. Wah, anak banget, Kak. Olive suka kasur ini. Serunya sambil tertawa riang. Nara hanya tersenyum melihat kebahagiaan adiknya. Meski mereka hanya tinggal berdua, Nara tidak merasa kesepian, karena dulu dia hidup sendiri selama bertahun-tahun. Entah bagaimana reaksi Mami jika dia datang ke kontrakan tapi tak menemukan kamu di sana. Gumam Nara dalam hati. Namun setelah Nara pikir-pikir, ada baiknya juga mereka pindah, menjauh dari keduanya saat ini merupakan hal yang tepat demi kewarasannya. Setelah selesai beberes barang miliknya yang memang tak seberapa karena semua yang dia butuhkan sudah terpenuhi, bahkan kulkas pun sudah terisi penuh oleh banyak makanan. Nara dan Olive berbaring di kasur empuk dan tertidur pulas karena kelelahan. Azam dan Rafael baru saja menyelesaikan sholat subuh di masjid. Langkah mereka beriringan, menuju kamar rawat Ara yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Suasana pagi yang sunyi terasa begitu damai, namun tiba-tiba terasa tidak wajar ketika Azam melihat Brian berjalan tergesa-gesa di lorong rumah sakit. Sebabnya karena Brian seorang yatim piatu dan tidak punya sanak saudara. Azam memicingkan mata, bingung melihat tingkah asistennya yang terburu-buru tersebut. Apa yang dia lakukan pagi-pagi buta di sini? Gumam Azam sambil mengikuti pergerakan Brian dengan pandangannya. Rafael, yang sejak tadi fokus pada jalan di depannya, menoleh dan bertanya. Siapa? Brian, Dad. Jawab Azam sambil menunjuk ke arah laki-laki itu yang sudah hampir menghilang di lorong rumah sakit. Aku heran dia ada di sini. Biasanya dia sudah berangkat ke kantor pagi-pagi.
Wajah Rafael tampak serius, mencoba memahami alasan di balik kehadiran Brian. Mungkin ada sesuatu yang penting. Ujar Rafael, mencoba meraba kemungkinan yang ada. Azam mengangguk, kemudian melanjutkan langkahnya bersama Rafael, dengan rasa penasaran yang masih mengganjal di pikirannya. Apa yang membuat Brian harus berada di rumah sakit pagi-pagi buta? Apakah ada hubungannya dengan kegelisahannya kemarin malam? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengusik benak Azam hingga mereka tiba di kamar rawat Ara. Bang! Aisyah langsung menghampiri suaminya begitu Rafael masuk. Ia mencium tangan Rafael dan laki-laki itu membalas dengan mengecup keningnya. Azam mengalihkan pandangan, jika dulu dia akan tersenyum senang melihatnya. Entah kenapa kali ini dia merasa sedikit malas. Wajahnya terlihat cemberut, kedua alisnya bertemu, dan kedua bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Dad, bisa tidak jangan mengumbar kemesraan terus? Mataku terasa sakit melihat kalian berdua terus menebar kasih sayang di mana-mana. Ara dan Kinan terkekeh melihat wajah kesal Azam. Mereka saling pandang, lalu tertawa kecil dengan tangannya menutup mulut, mencoba menahan tawanya. Apa sih, Mas? Kayak baru lihat saja. Sindir Ara sambil tersenyum jahil. Emangnya kamu gak senang melihat Umi dan Dedi bahagia? Azam mendengus. Bukan begitu, hanya saja kadang mereka terlalu berlebihan, sampai membuatku merasa jati obat nyamuk. Rafael dan Aisyah, yang menyadari perasaan Azam, saling berpandangan dan tersenyum jahil. Mereka tahu bahwa Azam perlahan mulai merasa iri karena anaknya yang telah dewasa, namun mereka juga ingin menunjukkan rasa cinta mereka satu sama lain agar anak-anak mereka tahu bagaimana harus memperlakukan pasangan mereka kelak. Kamu gak usah cemburu, Mas. Ujar Kinan sambil mencubit pipi Azam. Kita semua tahu kalau kamu adalah anak kesayangan mereka berdua. Azam menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri agar tidak terlalu terbawa perasaan. Ia melihat Ara dan Kinan sedang menikmati bubur ayam yang ada di depan mereka. Rasa penasarannya memuncak. Azam ingin tahu di mana orang menjual bubur sepagi ini. Azam menyipitkan mata dan mendekati Ara. Bubur ayam? Sepagi ini? Tanyanya dengan nada yang mencoba terdengar santai. Ara mengangguk sambil tersenyum. Kak Brian yang membawakan. Jawab Ara sambil terus menyuapi bubur ke dalam mulutnya. Azam memandangi kantong putih di atas meja yang berisi beberapa kotak bubur lagi. Matanya menatap Rafael yang kini juga tengah menikmati bubur yang disiapkan oleh uminya. Kapan dia datang? Kok aku nggak tahu? Tanya Azam dengan sedikit keheranan. Suapan Ara terhenti, ia tampak terkejut. Masa sih, Mas? Bukannya Kak Brian bilang Mas yang minta dibelikan bubur ini? Jawab Ara dengan nada bingung. Azam mengerutkan kening, kapan dia menghubungi Brian? Sudah, ini buat kamu, makan dulu, anak loh buburnya. Aku aja sampai makan habis ini. Kinan memperlihatkan kotak bubur yang sudah tersapu bersih. Azam menerima bubur yang Kinan berikan lalu memakannya dalam diam sambil terus memikirkan beberapa kecurigaannya terhadap Brian.